muka lagi sejak barangkali 5 tahun yang lalu. Bapak Ketua Senat dan para guru besar, para wakil rektor, dekan, dosen, sesepuh AMKI Aceh Profesor Mustanir, seluruh sivitas akademika Universitas Teuku Umar, takmir Masjid Kampus UTU yang baru saja dilantik, demikian juga pengurus wilayah AMKI Aceh yang baru saja dilantik, Prof. Insinyur Sulaiman Ali MT beserta seluruh jajarannya yang saya banggakan, dan juga para mahasiswa, pewaris kita, pewaris Indonesia masa depan yang sangat kita banggakan dan nantikan kiprah dan peranannya di dalam perjalanan sejarah bangsa. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi tak terhingga nikmat termasuk kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menghadiri acara ini baik secara luring maupun daring, mulai dari pelantikan pengurus wilayah AMKI Provinsi Aceh, walaupun dalam suasana yang tidak biasa, ya, yang unusual karena disrupsi COVID-19, alhamdulillah bisa berlangsung sebagian dari acara itu dan sekarang acara pidato ilmiah. Salam dan sholawat kita kirimkan dan panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman yang semoga kita semua termasuk di dalamnya. Para pendiri negara bangsa ini telah dengan sangat indah dan jelas dalam merumuskan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana tersebut di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada cita-cita besar yang sangat visioner yang diwariskan kepada kita dan generasi mendatang untuk diwujudkan. Cita-cita itu tidak saja untuk kepentingan kita sendiri, yaitu sejahtera dan cerdas, namun juga peduli kepada masyarakat global, agar terpelihara ketertiban, kedamaian, dan keadilan yang mendunia. Ini semua bukan perkara mudah, bukan pula suatu kemustahilan atau utopian. Tantangan ini menjadi semakin kompleks dengan hadirnya berbagai disrupsi yang disebabkan oleh perubahan iklim global, teknologi khususnya digital, dan sebentar lagi juga emerging teknologi akan muncul di tengah-tengah kita dalam beberapa dekade ke depan, dan juga karena COVID-19. Kita bersyukur mewarisi nilai-nilai luhur yang mengajarkan bahwa di setiap keadaan yang memprihatinkan selalu terdapat pelajaran atau hikmah, dan oleh karenanya tertanam sikap tidak akan pernah menyerah atau sekaligus selalu optimis dalam menatap hari esok. Sebenarnya, sebelum disrupsi COVID-19, kita memang sudah berada dalam arus perubahan besar menuju masyarakat berbasis pengetahuan atau knowledge-based society yang padat dengan teknologi, mulai dari digital dan ada di hadapan kita, teknologi kuantum, kombinasi biologi, dan yang lainnya seperti kogno, info, termasuk kuantum di dalamnya, yaitu nano, itu ada di depan kita. Harus diakui bahwa masyarakat kita memang belum siap menghadapi arus perubahan itu yang mewujud dengan lebih menonjolnya dampak negatif dibanding kemampuan memanfaatkan kehadiran teknologi itu semaksimal mungkin. Tantangannya memang bersifat multidimensi, tidak saja sekedar lemahnya penguasaan teknologi, namun juga ketidaksiapan mental budaya dalam menghadapi berbagai kemudahan yang disediakan oleh teknologi. Mengambil pelajaran atau hikmah dari kelemahan-kelemahan itu, betapapun sulit dan kompleksnya meneropong masa depan, antisipasi harus mulai dilakukan dari sekarang untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai visi kita bersama. Salah satu antisipasi terpenting dan paling awal adalah kesadaran
dan kesiapan pendidikan tinggi untuk berubah secara fundamental. Termasuk dalam kesadaran dan kesiapan itu adalah kesiapan dan kesediaan untuk keluar dari zona nyaman. Kesediaan untuk berkorban karena setiap perubahan fundamental selalu memerlukan pengorbanan. Perubahan fundamental yang saya maksudkan adalah perubahan mengenai pemaknaan dan perwujudan terhadap fungsi, peran, dan tanggung jawab kita sebagai dosen dan tenaga kependidikan dalam usaha pencapaian visi dan misi institusional. Ketidaksiapan pendidikan tinggi di dalam menyiapkan sumber daya insani bangsa untuk merespon era yang saya sebut sebagai, dan berulang-ulang kali, beyond VUCA, tidak hanya VUCA tapi beyond VUCA, yang kini dikenal dengan nama BANI, brittle, anxiety, non-linearity, dan incomprehensible, pasti akan berpengaruh terhadap produktivitas bangsa dan berkonsekuensi pada sulitnya mencapai kesejahteraan, khususnya karena adanya keharusan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Memang produktivitas itu bukan segalanya, namun dalam jangka panjang ia mencerminkan segalanya. Kalau boleh saya meniru ucapan Paul Krugman, pemenang Nobel Ekonomi, yang mengatakan, productivity is not everything, but in the long run it is almost everything. Nampaknya perlu ditemukan sumber motivasi yang sanggup menggerakkan dan membangun keberanian untuk melakukan lompatan perubahan yang pasti dan harus kadang-kadang disertai pengorbanan itu. Disinilah letak peran sentral dan vital dari masjid kampus yang harus terus-menerus menyuarakan pesan-pesan moral motivasional, membangkitkan energi tanpa henti yang berasal dari dalam diri. Mengangkat harkat dan martabat bangsa yang mayoritas Muslim dalam kompetisi dan atau sinergi antar bangsa memang harus dilandasi iman dengan penerang dan pembeda berupa nilai-nilai Quran. Dalam pidato pelantikan periode kedua 2019-2024, Presiden Joko Widodo menyampaikan visinya agar pada tahun 2045 Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Dan untuk itu diperlukan suatu transformasi ekonomi. Indonesia harus melakukan transformasi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi berbasis manufaktur dan jasa modern yang berdaya saing global, sehingga mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Telah banyak buku dan makalah yang membahas mengenai strategi menghindari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle income trap sebagai bagian dari transformasi ekonomi yang diperlukan itu. Beberapa dari pemikiran itu menurut saya relevan untuk disampaikan di sini. Pertama, tentu peringatan dari Joseph Stiglitz, pemenang hadiah Nobel Ekonomi 2011, tentang pentingnya merespon berbagai krisis dan ketidakpastian ekonomi secara benar. If we respond incorrectly, as we have been, the long slump will last even longer, and the parallel with depression will take on a tragic new dimension. Memang beliau menyampaikan hal tersebut sebagai respon terhadap runtuhnya sektor keuangan global. Namun ucapan itu tepat juga diarahkan untuk sistem yang lebih besar, yaitu ekonomi, atau khususnya tentang jebakan pendapatan kelas menengah. Kedua, pemikiran mengenai pentingnya arsitektur pendidikan tinggi yang tepat untuk para generasi muda Indonesia yang akan menjadi faktor yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan menghindari jebakan pendapatan kelas menengah. Dan ketiga, pendapat dari Richard Florida, yaitu creativity is the winning economy. Atau dalam era kelimpahan pengetahuan seperti saat ini, era yang disebut sebagai the age of abundance knowledge, mungkin lebih tepat disebut knowledge-based creativity is the winning economy. Yaitu ekonomi pemenang adalah yang didukung oleh kelimpahan SCC atau Super Creative Core. Keempat adalah visi Parakana tentang connectography, mapping the future of global civilization. Mengenai terbentuknya megacities, kota-kota raksasa dengan kekuatan ekonominya, yang jika mereka itu sebuah negara, walaupun hanya sebuah kota, akan masuk sebagai anggota G20.
Pemetaannya itu ternyata menunjukkan bahwa megacities tersebut, kota-kota raksasa itu didukung oleh keberadaan sejumlah perguruan tinggi yang sangat hebat. Tempat berkumpul dan terdidiknya super creative core, orang-orang yang sangat kreatif. Sebagai contoh, deretan kota-kota San Francisco, Los Angeles, hingga San Diego yang sudah membentuk megacity, kota-kota raksasa yang saling bersambungan, ternyata kekuatan ekonominya saat ini, jika ini sebuah negara, akan menempati urutan ke-6 di dalam G20. Core Creative Class Megacity California ini berasal dan berkumpul di universitas-universitas seperti UC Berkeley, Stanford, UCLA, USC, Caltech, UCSD, dan UCSB, yang kesemuanya merupakan anggota Liga Top universitas yang sangat berkelas. Demikian pula rangkaian kota-kota seperti New York, Boston, Philadelphia membentuk sambungan kota raksasa yang juga mempunyai sumber super kreatif core berupa diantaranya perguruan tinggi seperti Cornell, Columbia, Princeton, Harvard, MIT, UPenn, Carnegie Mellon yang juga anggota Liga Top universitas yang sangat berkelas. Kita juga dapat menyebut beberapa megacity lainnya seperti London, Tokyo, Nagoya, Kyoto, Osaka, Beijing, Shenzhen, Shanghai, Singapura, hingga Kuala Lumpur, yang kesemuanya didukung oleh sumber-sumber penghasil manusia-manusia yang sangat kreatif dari anggota Liga Top Universitas berkelas. Walaupun data-data dengan sangat jelas menunjukkan korelasi kuat antara kekuatan ekonomi real dengan keberadaan universitas-universitas yang sangat berkelas tersebut, namun masih timbul perdebatan. Menjadi makmur terlebih dahulu sehingga mampu membangun universitas yang sangat berkelas dan memang mahal, atau membangun dan berinvestasi bagi terbentuknya universitas berkelas agar terjadi percepatan pertumbuhan atau transformasi ekonomi menuju kemakmuran. Untuk menjawab pertanyaan yang mirip antara mana lebih dulu, telur atau ayam, menarik sekali hasil kajian Profesor Badri Munir Sukoco terhadap hadir dan dibangunnya SUSTECH, Southern University of Science and Technology, pada tahun 2010, yang sengaja dibentuk untuk dan akhirnya memang dapat mempercepat transformasi kota Shenzhen dari the unknown city, kini telah menjadi hub inovasi Cina dengan kekuatan ekonomi sebesar 400 miliar dolar, serta memiliki sekitar 70.000 perusahaan teknologi. Artinya dibangunnya penghasil serta terkumpulnya manusia-manusia yang sangat kreatif merupakan investasi terbaik untuk terjadinya percepatan transformasi ekonomi yang berkemakmuran, the winning economy. Indonesia pun mempunyai sejumlah potensi lahirnya megacities yang berkelanjutan yang mendorong percepatan transformasi ekonomi berkemakmuran dan berkeadilan dengan syarat secara sadar berinvestasi menjadikan universitas-universitas di dalamnya menjadi sumber super kreatif core. Kita harus berani bercita-cita membentuk rangkaian-rangkaian kota yang kemudian menjadi megacities, menjadi sumber penggerak ekonomi bangsa. Misalnya untuk wilayah Meulaboh, Banda Aceh, Lok Semawi, Langsa hingga Medan menjadi suatu megacities. Di bagian terbarat Indonesia dengan universitas-universitas Teuku Umar, Universitas Syah Kuala, Universitas Malikus Saleh, Universitas Samudra, Universitas Sumatera Utara menjadi super creative core, penggerak berbagai center of excellence lainnya di wilayah paling barat dari NKRI ini. Liga-liga scientific empire ini harus dimulai dari sekarang pembentukan dan inisiasinya dengan tujuan yang jelas. Terbentuknya peradaban unggul Indonesia yang berbasis pengetahuan, yaitu Science-Based Nation. Telah sangat jelas bahwa penguasaan ilmu pengetahuan akan menjadi kunci bagi keberlangsungan hidup suatu bangsa. Ini merupakan persoalan hidup dan mati. Mohon maaf terpaksa mengingatkan kembali laporan dari Bank Dunia pada tahun 1999. The ability of society to produce, select, adapt, commercialize, and use knowledge is critical for sustained economic growth and improve living standard. Jadi kemampuan suatu bangsa untuk menghasilkan, menseleksi, mengadaptasi,
mengkomersialisasi dan menggunakan pengetahuan adalah sangat kritikal untuk terjaminnya pertumbuhan ekonomi dan perbaikan standar hidup. Kita tahu bahwa mencapai keunggulan, apalagi dalam ilmu pengetahuan, adalah perjalanan yang mendaki lagi sulit. Dan yang perlu diingat adalah bahwa excellence, like all things of abiding value, is a marathon, not a sprint. Daya tahan, konsistensi, istiqamah menjadi salah satu kunci yang sangat penting dalam membangun keunggulan. Apalagi jika skalanya adalah peradaban yang unggul, yang tentu dan harus berskala global. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya abad ini adalah masa di mana manusia dapat menyaksikan secara langsung dan mungkin terlibat dalam proses dari the rise and the fall of civilization, lahir dan runtuhnya peradaban. Artinya kita bisa belajar langsung, bahkan terlibat langsung dari pengalaman dan pengamatan real. Peradaban Barat yang dikenal dengan Anglo-American Civilization yang dominan hingga beberapa abad terakhir ini kini mulai mengalami degradasi, degenerasi, dan menghadapi tantangan serius dari peradaban timur, khususnya China. Perbenturan antara keduanya dapat saja memicu munculnya Perang Dunia Ketiga dengan output dan outcomes yang menakutkan siapapun. Dalam situasi seperti ini, sebenarnya sejarah mengajarkan pentingnya hadir peradaban ketiga yang dapat memberi alternatif dan solusi win-win. Menurut saya, dari bacaan-bacaan yang saya telusuri, pelajari, Indonesia ini memiliki segalanya untuk dapat menghadirkan peradaban unggul alternatif. Dari mana harus dimulai? Saya termasuk yang percaya harus dimulai dari kampus dan masjid. Kombinasi fikir dan zikir, kombinasi akal dan mental, kombinasi otak dan hati, kombinasi mencari sendiri dan kesediaan untuk diberi pengetahuan. Kombinasi penggunaan secara maksimal semua fakultas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akal, rasa, dan iman. Hanya dengan itu kita bisa pulang nanti dan pada saat bertemu dengan Rasul, beliau berkenan menjadi saksi bahwa kita adalah umatnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah Allah telah menjadikan kita, bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ini, mestinya dapat menjadi saksi di tengah-tengah umat manusia bahwa kita adalah bangsa yang patut menjadi teladan. Dan oleh karena itu, semoga dengan demikian Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu nantinya berkenan menjadi saksi bahwa kita adalah umatnya. Hanya dengan syafaat dari beliau lah kita bisa selamat dari siksa neraka. Moga-moga ini bisa kita wujudkan. Telah menjadi pemahaman universal bahwa kreativitas itu memerlukan kemerdekaan pola pikir dan tindakan. Hadirnya kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini mestinya memang harus dilihat sebagai sebuah peluang baru dalam merumuskan, dalam mencari, dalam mewujudkan target dan terobosan agar perguruan tinggi itu merupakan bagian dari sehingga sanggup melahirkan super kreatif core secara masif, menghasilkan orang-orang, anak-anak didik kita yang sangat kreatif. Kontribusi terbesar dari perguruan tinggi hingga saat ini pada bangsa dan negara adalah via lulusannya. Pelajaran besar yang diperoleh dari disrupsi COVID-19 adalah bahwa perguruan tinggi ini perlu untuk secara cermat menelisik kembali kebutuhan karakter, kecakapan, dan wawasan yang paling relevan untuk dimiliki para lulusannya. Pendidikan tinggi harus menjamin bahwa lulusannya mempunyai karakter, integritas, kejujuran, daya juang tinggi, cakap, kreatif, inovatif, kolaboratif, berwawasan kebangsaan, namun juga santun, serta memiliki pancaran kasih sayang kepada sesama. Profil lulusan seperti ini sangat penting untuk menghadapi era yang saya sebut tadi, VUCA dan BANI, yang telah saya sebutkan di atas. Era seperti ini
diduga akan secara masif menyebabkan insan-insan yang terbelah, stressful, hopelessness, karena pekerjaan dapat hilang secara mendadak. Itulah yang disebut dengan brittle, yaitu B dari kata bani. Sehingga menimbulkan anxiety, kecemasan, yaitu A dari kata bani. Karena memang yang ada di hadapan kita tidak lagi linear. Itulah yang disebut dengan non-linearity di dalam kata N dari bani. Kita sangat sulit memprediksi apa yang akan terjadi di depan kita. Karena tidak lagi dalam bentuk linear, tapi non-linear. Amat kompleks, banyak variabel yang sangat menentukan untuk memprediksi masa depan. Sehingga itulah yang kemudian diterjemahkan dengan incomprehensible, kata I di dalam bani. Ketidakpastian ini akan mungkin berlangsung lama dan bahkan nampak tanpa akhir. Sehingga disertai dan diwarnai oleh kegamangan oleh banyak pihak. Dan dapat berkonsekuensi bahkan pada hancurnya keluarga, masyarakat, dan gilirannya bangsa. Jadi ketangguhan mental spiritual itu menjadi amat penting. Agama, khususnya Islam dan masjid, akan dan seharusnya menjadi tumpuan harapan dalam proses untuk menyelesaikan persoalan yang berada di wilayah mental, wilayah akhlak, yang penting mendampingi kemampuan skill, kompetensi, hal-hal yang diasah melalui kemampuan intelektual kita. Kampus, masjid, MBKM memang dapat saling melengkapi dalam menghadapi berbagai tantangan yang luar biasa kompleksnya untuk mewujudkan cita-cita konstitusi via terbangunnya peradaban unggul Indonesia. Dengan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita semua dapat berkontribusi positif dalam mewujudkan peradaban unggul Indonesia yang kehadirannya dinantikan oleh umat manusia. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor dan seluruh sivitas akademika Universitas Teuku Umar yang tidak saja berkenan dan bersedia memikul tanggung jawab dengan mengizinkan sejumlah dosen untuk menjadi pengurus wilayah Asosiasi Masjid Kampus Indonesia, tapi juga bersedia menjadi tuan rumah pada kesempatan kali ini. Saya percaya bahwa ide-ide besar yang dikembangkan di universitas ini dapat menjadi langkah awal untuk terbentuknya megacities di wilayah Indonesia paling barat, sehingga berkontribusi secara signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat di Indonesia wilayah barat, dan pada akhirnya berkontribusi kepada terbentuknya peradaban unggul Indonesia yang sangat dinantikan sebetulnya oleh tidak saja bangsa Indonesia, bahkan oleh umat manusia dalam menghadapi era yang penuh dengan ketidakpastian ini. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengaturkan permohonan maaf seandainya ada kata dan tingkah yang tidak berkenan, dan saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti saya diberi kemudahan untuk kembali berkunjung ke kampus Universitas Teuku Umar, dan saya sudah melihat sekarang hanya dari internet, ternyata impian dan cita-cita sebagian besar dari Bapak Rektor sudah terwujud secara fisik. Moga-moga dengan demikian juga kita bisa bersama-sama menyaksikan pada saatnya nanti putra-putri Aceh berkiprah di dalam membangun bangsa dan menjadi tokoh-tokoh penting di tataran nasional, dengan bersama-sama kita mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat melalui amal soleh kita di kampus kita masing-masing, dan dengan mengisi dan memakmurkan masjid yang telah tersedia di kampus masing-masing, dan bersedia untuk saling berbagi melalui wadah Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Insinyur Hermawan K. Dipoyono, MSCE, PhD, selaku Ketua Umum Pengurus Pusat AMKI yang tadi telah menyampaikan pidato ilmiah tentang peran Masjid Kampus bersama program MBKM
menghadapi era VUCA Bani dalam menyongsong peradaban unggul Indonesia. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, berikutnya adalah kita dengarkan pidato ilmiah dari Profesor Dr. Mustamir, MSc. Beliau adalah Ketua Bidang Pendidikan, Sains, dan Teknologi Pengurus Pusat AMKI dengan tema Peran Masjid Kampus dalam Pengembangan Karakter Mahasiswa yang berwawasan iptek, imtak, dan kebangsaan. Kepada Prof. Dr. Mustamir, MSc, dan pada waktu kami persilahkan. Kami sampaikan salam hormat kami dan juga selamat datang. Selamat bergabung kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Nasir MA dari YIN Langsa, Pak. Selamat datang dan bergabung. Dan Bapak Dr. Mahyidin, selamat datang dan selamat bergabung.
Baik, sambil kita menunggu giliran nanti Bapak Prof. Mustanir akan memberikan materi sepertinya sedang persiapan dari panitia juga untuk dapat tayang di slide. Barangkali ini kita akan membuka forum diskusi yang dapat ditanyakan kepada Bapak Profesor Insinyur Hermawan Kresno Dipoyono. Barangkali dari peserta yang hadir ingin menanyakan lebih jauh tentang pidato ilmiah yang tadi telah beliau sampaikan. Kami persilahkan. Ada Pak? Ada yang ingin bertanya? Ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena diminta perkenalan, saya perkenalkan, nama saya Rahmat Saputra dari STAI Darul Hikmah Aceh Barat. STAI berbasis daya, perguruan tinggi Barat Selatan yang berbasis daya. Saya ingin menanyakan kepada Prof. Hermawan, di mana kondisi kita sekarang memang sudah unpredictable, ya. Kita tidak bisa prediksi masa depan. Bahkan ilmu pengetahuan, teknologi terus berkembang tanpa bisa kita kuasai. Setahun kita tidak belajar itu teknologi sudah berkembang kemana-mana. Nah, sekarang sudah era di mana penggunaan artificial intelligence, machine learning dan lain sebagainya. Sedangkan masjid sisi yang lain itu mengasah spiritual kita. Jika kalau kita masuk ke masjid itu kan bawaannya tenang, Pak. Prof, kan bawaannya tenang begitu. Semua masalah kadang kita lupa. Apalagi dengan zikir yang memang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Nah, bagaimana cara mengintegrasikan ini, Prof? Ini Prof. Hermawan mungkin lebih paham era ini. Karena kalau kita sudah ke masjid, kita mendalami hukum Islam, motivasi kita untuk belajar teknologi ini kan sedikit berkurang. Balancing ini susah rasanya. Kita kan sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seakan-akan bisa seimbang, tapi pada dasarnya ini kan susah. Kalau kita sedang fokus ke akhirat, dunianya sedikit turun. Kalau kita fokus ke dunia, akhiratnya sedikit menurun. Untuk menyeimbangkan ini bagaimana? Kita ingin mahasiswa kita punya mindset yang tangguh, yang bagus, kemudian penguasaan dalam ilmu pengetahuan teknologi juga bagus. Sisi yang lain, karakternya juga mulia. Terima kasih Prof atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Mustanir mungkin sudah siap ya. Nampaknya udah siap. Mungkin Prof. Ini harus merespon pertanyaan serta tadi, Prof. Oh. Satu aja, Prof. Ya baik, terima kasih Prof. Mustanir. Jadi suri teladan yang terbaik bagi kita tadi sudah disebutkan oleh Bapak Rektor adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat beliau itu sebelum menerima nubuah, beliau itu seorang yang dikenal luas ya. Pertama beliau itu seorang yang sangat kaya ya, karena beliau menikah dengan Siti Khadijah. Beliau itu manusia global ya, karena pada zamannya beliau sudah melakukan perjalanan menuju Syam ya. Itu dunia internasional pada saat itu. Tapi beliau juga terkenal pribadi yang punya integritas. Nah, jadi beliau memiliki penguasaan terhadap dunia, tapi juga beliau mencerminkan akhlak yang mulia bahkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Jadi memang itu dua hal yang bisa disatukan ya. Kita melihat contoh Kanjeng Nabi. Seringkali kita mendengar bahwa Kanjeng Nabi itu
dalam tanda petik miskin ya. Enggak, Nabi itu kaya sekali Kanjeng Rasul itu. Ya, hanya beliau tidak ditunggangi oleh kekayaannya. Kenapa beliau saya katakan kaya? Karena dalam Quran beliau itu dijamin semua rampasan perang dan sebagainya itu ada hak Nabi di sana. Ya, itu di surat Al-Baqarah, di surat di ayat-ayat Al-Quran jelas sekali di surat Al-Mujadilah, Al-Hasyr ya. Ma'afa kan begitu bunyinya ya. Jadi ada hak-hak yang diberikan oleh Allah sendiri kepada Rasulullah ya. Ini beliau sangat kaya itu. Ya. Cuman menariknya beliau itu tidak ditunggangi oleh kekayaan. Jadi beliau menguasai dunia ini. Itu dapat dipastikan beliau menguasai dunia itu. Ya. Beliau menguasai dunia, tidak ditunggangi dunia, tapi menunggangi dunia untuk perjalanan ke akhiratnya. Ya. Jadi kita tidak hanya individu, sebenarnya Al-Quran itu ada seruan kepada individu, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ada seruan yang menyuruh kepada umat. Wa kadzalika ja'alnakum ummah. Menyuruh kepada umat. Dan yang diminta oleh Al-Quran itu kita menyiru Rasul itu tidak saja sebagai individu, tapi sebagai nation, sebagai bangsa kita ini juga harus bisa menjadi teladan. Nah, ini perjuangan kita. Bagaimana menyatukan itu semua? Ada panjang Nabi. Al-Quran juga memerintahkan kita ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Jadi ada zikir dan fikir itu ya. Kadang-kadang ide-ide keilmuan itu muncul di masjid. Karena masjid itu sangat memberikan tenang ya, suasana batin yang sangat tenang. Lalu ide-ide kreatif muncul di sana. Ya. Ide kreatif bisa muncul di tengah malam ya, pada saat tenang dan sunyi. Karena kita selalu memikirkan ya, sesuatu yang berada di pikiran kita terus-menerus, itu kehebatan otak ya. Otak kan tidak pernah istirahat. Kita bisa tidur, otak itu bekerja terus. Pada saat sadar karena tenang, suasana batin tenang, itu keluar langsung jawaban-jawaban problem-problem serius. Jadi tidak heran kalau misalnya saja Sekretaris Umum AMKI ini masuk dalam top 2% saintis dunia ya. Yang baru saja diumumkan itu Sekretaris AMKI kita ya. Masih sangat muda ya, relatif muda dibandingkan saya. Kan ini luar biasa, itu pasti juga perjalanan seperti itu ya. Perjalanan seperti itu ada efeknya ya. Mesti harus ada efeknya. Jadi tidak benar kalau di masjid itu kita hanya zikir. Enggak, itu enggak dicontohkan Rasul itu di dalam masjid juga memikirkan persoalan dunia ya. Beliau menyusun strategi, menerima tamu-tamu dubes besar, itu di masjid. Jadi masjid dalam pengertian seperti ini tidak hanya untuk zikir, tapi juga untuk fikir. Ya. Nah ini yang harus kita latihkan kepada para mahasiswa. Hal-hal seperti ini yang sifatnya values, itu memang tidak bisa diajarkan, tapi diteladankan. Jadi dosen-dosen harus memberi contoh, pada waktunya sholat dia berjalan menuju masjid, nanti akan dilihat oleh para mahasiswa. Ya. Menjadi imam di masjid, para dosen, ya. Itu harus ada contoh ya. Baru nanti mahasiswa itu bisa memahami nilai-nilai karena dicontohkan ya. Saya kira catatan dari saya itu saja. Jadi itu sangat jelas di Al-Qur'an ya, ayat-ayatnya menyeimbangkan itu ya. Masjid bukan hanya untuk zikir tapi juga fikir ya. Itu juga dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya sangat sepakat dengan Pak Rektor tadi, kita selalu harus menjadikan Rasul itu sebagai teladan ya, dimanapun berada, di laboratorium juga ya, kita tidak boleh menipu ya, harus menjadi al-amin ya, karena tidak punya makna nanti data yang kita peroleh kalau kita tidak menanganinya dengan jujur. Mohon maaf kalau yang tidak berkenan, saya kembalikan ke Prof. Mustadin, saya juga ingin mendengarkan dari Prof. Mustadin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Rektor Universitas Teguh Umar
Bapak Prof. Jasman Cimaruf ya, yang luar biasa. Saya menjadi saksi ya tentang semangat beliau bagaimana membangun keislaman di Teguh Umar ini. Yang terakhir untuk pertama kalinya kemarin menyelenggarakan sholat Idul Adha ya, yang luar biasa, dan kurban. Jadi inovatif, itu karya-karya inovasi yang orang lain belum terpikir sudah dikerjakan, amal-amal yang diazas, itu pahala luar biasa. Artinya saat nanti berlangsung kegiatan-kegiatan di sini, beliau sudah mendapatkan royaltinya, mendapatkan pahalanya. Itu cerdasnya Prof. Jasman, cerdasnya Pak Rektor ya. Jadi orang lain yang mengerjakan kebaikan, beliau juga dapat haknya. Ya. Pasif income kata beliau ya. Senior saya Prof. Hermawan, Prof. Suwarno, orang-orang yang luar biasa, ya, guru saya juga ya, yang menjadi ketua dan sekretaris Asosiasi Masjid Kampus Indonesia, yang Prof. Herman juga diantara kekaguman saya kepada beliau ya, sedang menjabat jadi pejabat besar Republik ini, kemudian beliau berhenti dan mewakafkan ya, perhatian penuh beliau, bukan sambilan. Kalau saya masih sambilan nih, belum mampu seperti beliau. Mewakafkan perhatian beliau untuk AMKI dan dakwah di kampus yang luar biasa. Beliau jabatan terakhir sebagai direktur kelembagaan di Kemenristek Dikti waktu itu. Jadi yang ingin saya gambarkan bahwa betapa orang-orang yang aktif di AMKI ini, seperti digambarkan Prof. Suwarno juga tadi, itu bukan orang-orang yang karena tidak terpakai, karena tidak punya peran, kemudian menyepi di masjid, tidak. Tapi itulah pilihan, di masjid itulah pilihan. Ya. Jadi Prof. Hermawan, beliau terakhir sebagai direktur kelembagaan, ya, sebagai salah satu badan besar lah di kementerian. Ya. Prof. Suwarno juga demikian. Seperti gambar tadi, beliau adalah 2% peneliti yang paling teratas lah ya yang dipublikasi kemarin. Jadi ini menjadi inspirasi buat kita bahwa betapa masjid kampus ya bukan hanya dimakmurkan ya, tapi juga harus memakmurkan. Ya. Jadi itu yang kemudian menjadi topik saya hari ini. Ini bagaimana kita memakmurkan luar masjid. Memakmurkan luas masjid dengan mendukung Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, apapun namanya, ya, apapun namanya. Tapi itulah bagian dari bagaimana kita punya peran, ya, peran-peran yang kemudian kita laksanakan, peran-peran yang kita lakukan, itu semua adalah bagian dari aktualisasi kita memakmurkan bumi ini. Terima kasih juga pada seluruh pimpinan dari Universitas Umar ya yang telah memfasilitasi pertemuan hari ini, pertemuan silaturahim. Saya tidak membayangkan Prof. Hermawan dia ada teman-teman dari Langsa, perjalanannya berapa jam, Pak? 12 jam perjalanan darat dari Langsa ke sini. Ada dari Langsa, dari Takengon juga sekitar 8 jam mungkin ya. Takengon, ada yang dari Biren sekitar 8 jam mungkin ya, 8 jam dari Banda Aceh. Hanya ukhuwah, hanya Allah yang menggerakkan kita tumbuh hari ini, bukan karena yang lain. Bapak-bapak pejabat ya yang menjaga kesibukan yang luar biasa hari ini meninggalkan agendanya, meninggalkan kegiatan-kegiatan rutinnya untuk ketemu hari ini. Untuk bagaimana kita coba diskusikan apa upaya kita di Aceh secara khusus, kemudian dari masjid bisa memakmurkan dunia, bisa memakmurkan Aceh. Ya. Itu topik kita hari ini. Ya. Jadi kita memakmurkan ini. Ini mulai dari
Bisa masuk slide ketiga. Slide ketiga sekarang. Ya. Ini mulai dari sandaran-sandaran yang kita pahami, yang tadi kita diingatkan oleh adinda kita yang membacakan luar biasa tadi. Ini dari UTU ya, yang tadi luar biasa ya. Mahasiswa UTU, mahasiswa apa deh? Jurusan pertanian, bisa dibayangkan. Ya. Mahasiswa pertanian gajinya luar biasa, kari nasional ya, insya Allah, amin, amin. Minta maaf Bapak-Bapak dari IAIN. Artinya ini bukan hanya domainnya orang-orang Dayak, domainnya orang-orang UIN, IAIN, STAIN, bukan, tapi anak pertanian, mahasiswa jurusan pertanian, gajinya luar biasa. Ya, gaji luar biasa. Nah ini yang kemudian seperti Prof. Herman sampaikan tadi, bahwa dari masjid akan muncul dengan apa ya, totalitas iman dia, mendorong dia bukan hanya berdiam diri di masjid, tapi memakmurkan dunia ini, ya, memakmurkan dunia ini. Baik, ini yang dibacakan beliau tadi ini, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, bahwa ya, kita akan mulai dari skop kecil dari masjid. Di antara indikasi benarnya iman, ya, penuhnya iman, sehatnya iman, masjidnya makmur masjidnya, makmur masjidnya. Nah, kemudian kita yang hari diamanahi sebagai pengurus masjid kampus, atau Allah telah memberikan kepada kita amanah bahwa kita mengerti tentang fungsi masjid, paham tentang bagaimana keutamaan memakmurkan masjid, maka kita punya tanggung jawab lebih. Bagaimana masjid itu bukan hanya sekedar masjid, nah, bukan sekedar masjid, tapi masjid yang benar masjid, masjid yang benar masjid, ya. Masjid yang di situ seperti dikatakan oleh Prof. Hermawan tadi menjadi inspirasi, ya. Menjadi tempat bermusyawarah, pusat perkembangan peradaban, ya, pusat perkembangan peradaban. Saya sering memicu mahasiswa saya, ya, kebetulan saya di Fakultas MIPA, jadi banyak terkait dengan sains dan teknologi lah. Saat kita bicara dengan revolusi industri, ya 4.0 atau 5.0 lah, kita bicara dengan robot. Saya bilang ke mahasiswa, coba cari sekarang ini, coba cari, ya kan kita di mana bisa online, ya, coba cari sekarang. Coba cari kata kuncinya robot Islam. Apa yang keluar? Apa yang keluar kalau kita cari robot Islam? Zanuri. Al-Jazari. Tadi benar itu, Al-Jazari. Siapa beliau? Tokoh Islam yang beliau menciptakan robot di abad ke-11. Abad ke-11. Jadi kita bicara revolusi kan sekarang nih, sudah abad 22. Ya. Abad ke-11 sudah berpikir tentang ada robot yang tujuannya mempermudah orang beribadah. Itu memakmurkan dunia, memakmurkan bumi. Dari masjid. Menciptakan teknologi Al-Jazuri. Salah lagi. Hah? Apa yang benarnya? Al-Jazari. Al-Jazari, ketemu ya? Di biar ini cari. Al-Jazari. Ya. Beliau menciptakan robot yang robot itu mengingatkan, Pak, 20 menit lagi sholat zuhur untuk wilayah Aceh Barat. Karena teman-teman di Langsa zuhurnya lebih cepat loh ya dibandingkan Aceh Barat. Prof. Hermawan kami sudah sampai di provinsi paling barat, di kabupaten paling barat lagi di provinsi. Jadi luar biasa nih ya, ujungnya Indonesia. Ya. Itu contoh kecil bahwa
ulama besar, seorang ulama besar, ya, belum menciptakan, meng-create sebuah teknologi, ya, yang hari ini kita baru membicarakan, tapi mereka sudah memanfaatkan untuk bagaimana mempermudah beribadah. Ingatkan, waktunya sholat, dia ngantar air. Kalau kita baca ya, kita baca di bagaimana riwayat disebut diciptakan, ya, ngantar air, ngantar handuk untuk memudahkan wudu. Biasa. Sehingga saya membayangkan bahwa kalau hari ini saat kita COVID, ya, itu akan mudah sekali penanganan COVID itu seandainya perawat itu bukan perawat manusia, tapi perawat robot. Dokternya bukan dokter orang, tapi dokternya robot. Gitu kan? Yang robot itu tentu dia akan tidak terkena COVID. Ini yang harus kita. Makanya akhiri di pendahuluan lembaran ketiga ini dengan mandalala khairin falhu mithlu ajri fa'alaihi. Barang siapa yang menunjukkan, menginovasi, ya, memulai sesuatu yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala kebajikan itu seperti orang yang mengerjakan. Jadi bapak-bapak yang tadi dilantik menjadi DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, Masjid Teguh Umar, ya, Masjid Teguh Umar juga namanya berarti, ya. Itu akan memulai nanti, mulai nyusun jadwal, mulai nyusun khatib, mulai nyusun ceramah, mulai menata. Coba bayangkan tuh, orang yang sholat di situ, orang yang mendengarkan ceramah di situ, orang yang menggunakan masjid situ, sampai kapan-kapan, sampai dunia kiamat, ya, orang-orang ini akan mendapatkan pahalanya mandalala khair. Maka tadi saya luar biasa melihat tadi itu rebutan jadi pengurus DKM, padahal nggak ada honornya. Nggak ada honor ya, Pak? Nggak ada honornya kan? Nggak ada honor. Nggak ada honornya. Rebutan. Kenapa? Mereka paham, sadar, ya, mengerti betul bahwa honor dari Allah itu tidak terbatas. Nah, makanya kehadiran kita hari ini dari berbagai masjid kampus juga mencoba menyamakan persepsi, mencoba menggagas melalui rapat kerja. Kira-kira apa yang baru harus kita lakukan segera? Apa yang kita lakukan segera untuk bagaimana kita punya kontribusi untuk mulai memakmurkan masjid. Kemudian dari masjid itu memakmurkan dunia. Memakmurkan dunia. Ya. Baik. Namun harus kita akui, Bapak Ibu sekalian, harus kita akui bahwa boleh slide berikutnya. Ya. Ini sebuah hasil penelitian yang kita patut mengelus dada. Tragis memang, ya, tragis, nangis kita. Yang ini disampaikan di konferensi Imam Masjid Sedunia yang dilaksanakan 2017 yang lalu. Saya yakin ini tidak belum berubah nih kondisinya, masih belum berubah kondisinya. Hasil survei menunjukkan bahwa masjid hanya digunakan sebatas pelaksanaan sholat 5 waktu. Tapi ini pengalaman nih bapak-bapak yang berangkat dari Langsa, yang dari Biril, ya. Perjalanan 12 jam, 8 jam, 6 jam. Kalau kita mau mampir untuk ke toilet, milih mana, SPBU atau masjid? SPBU kayaknya. Lebih milih SPBU, kenapa? Lebih bersih, lebih tertib, lebih harum, lebih wangi. Buka dia nggak dikunci. Tragis. Harusnya masjid menyediakan bukan hanya toilet yang baik, tapi juga ada teh di situ, ada kopi di situ, ada handuk di situ untuk mandi. Ya. Ada sekedar tempat merebahkan orang istirahat karena perjalanan jauh. Itu fungsi masjid. Fungsi masjid. Ramah terhadap musafir, ya, orang yang melakukan syafa. Ramah terhadap orang yang mampir sekedar, ramah terhadap para sopir, ramah terhadap siapapun. Sopir yang ngantuk bisa mampir ke masjid sekedar ngopi kemudian melanjutkan perjalanan.
mampir di masjid IAIN Langsa, mampir di Unsam, sopir-sopir mampir di situ. Luar biasa ya. Di masjid masa di Syekh Kuala, jadi sudah sering pergi di Syekh Kuala itu. Dulu waktu musim haji, ya, beberapa rombongan yang berangkat haji dari jauh itu transitnya di masjid Syekh Kuala. Ya. Kalau sekarang orang-orang yang antar lintu biasanya, orang antar lintu, antar daerah baru, ya. Dari mana, kemudian janjian ketemu di masjid kampus, nginap itu, ada numpang mandi di situ. Mohon maaf kami belum bisa menyediakan teh, ya. Baru ada air putih mungkin di dispenser. Ya. Kami belum bisa menyediakan tempat tidur, minta maaf, ya. Karena memang menyangkut security dan lain-lain. Tapi harusnya tidak boleh sebatas itu. Jadi masjid itu bukan hanya tempat sholat, bukan. Hasil penelitian juga menyebutkan bahwa fasilitas masjid kurang terawat. Lantai masjid itu menjadi asbak terbesar di dunia. Ini kalau saya juga ikut di PL KKN, biasa kita ini nih, kita pesankan kepada dia yang melaksanakan KKN. Tolong perhatikan masjid, tolong perhatikan munasah. Jadi agar fasilitas masjid itu terawat. Cuma masalahnya sekarang, jangankan terawat, kadang-kadang fasilitasnya juga tidak cukup. Apa tidak cukup? Masih gabung tuh, tempat duduk laki-laki dan perempuan gabung, ya. Tempat sholat juga tidak ada batasnya. Kemudian ya belum lagi kita bicara masalah kesucian antara tempat toilet dan tempat wudhu. Jadi hal-hal itu yang harapannya bahwa, nah ini bukan hanya tuntas untuk sendiri, tapi menjadi ikon yang baik maksud saya. Masjid kampus menjadi ikon yang baik, kebanggaan kita, ya. Menjadi solusi terhadap apapun. Nanti kita lihat solusi apapun. Kalau hari ini ya, Prof. Suwarno, Prof. Hermawan mencontohkan bagaimana Masjid Salman. Nanti mungkin bisa kita tanyakan ke teman-teman ini, Prof. Hermawan dan Prof. Suwarno. Masjid Salman itu sedang buat rumah sakit ini, sedang membuat rumah sakit. Mudah-mudahan sudah selesai. Saat mereka buat rumah sakit berarti kan punya aset banyak, ya. Punya kantin memang di sana. Tapi kalau Bapak Ibu dan sekali ada dimasuk juga sekali mampir ke Masjid Salman, itu dipastikan ada air teh di situ, ada jajanan di situ, termasuk kantin murah. Jadi masjid itu menjadi solusi, ya, solusi. Nanti kita coba gambarkan lah, ya, dengan apa yang mungkin sedikit yang baru dimulai dengan dorongan teman-teman di Syekh Kuala. Yang ketiga, kata survei ini, masjid cenderung disakralkan. Sesuatu yang sakral itu tidak disentuh. Sesuatu yang sakral itu ditempatkan di tempat yang tidak terjangkau dia. Ya. Tidak terjangkau. Demikian dari masjid. Sering kita mendengar ada pengurus masjid yang menolak anak-anak. Tidak boleh anak-anak ke sini. Kenapa? Takut ribut. Takut keran airnya patah. Takut mengotori lantai masjid. Takut bikin kebisingan. Ya. Terus sakral. Bukan berarti kita membenarkan boleh bising, boleh yang bukan, tapi kita atur karena masjid menjadi salah satu pusat edukasi, ya. Kita edukasi jemaah itu karena di masjid ketemu dia orang yang butuh kerja dengan orang yang mencari kerja, orang yang mencari menantu dengan orang yang punya menantu, ya kan? Kan ada semua di masjid itu. Ada orang dia mau jualan, nggak tahu mau jualan kemana. Ada orang yang mau cari barang tersebut, yang nggak tahu cari di mana. Ada di masjid orang ini. Jadi itu yang harus kita coba bangun. Masjid menjadi solusi terhadap semua hal. Dan itu harus mulai dari kampus. Karena orang-orang yang mengelola masjid kampus itu orang-orang yang sudah ya tercerahkan lah insya Allah. Ya. Sudah tercerahkan insya Allah.
Jadi amal kita luar biasa karena pahala kita juga besar. Yang keempat, ya, hasil survei tersebut berbeda dengan zaman dulu. Imam masjid zaman dulu itu menjadi referensi. Begitu seorang ibu melahirkan anaknya, bapaknya langsung ketemu imam masjid. Pak, nyok kalah hilang. Nggak bisa ngomong bahasa Aceh ya, ada polos banget. Ini sudah lahir lagi anak kita yang ketujuh. Siapa namanya Pak? Nanya ke siapa? Ke imam. Ke Pak Imam nanya. Ya. Pak, ini sudah bisa turun ke sawah belum? Nanya ke Pak Imam. Itu imam masjidnya dulu. Jadi referensi. Ya. Jadi nanya nama anak, nanya udah bisa turun ke sawah apa belum, nanya kapan panen, nanya kepada imam masjid. Ya. Saya ingat persis nih, waktu saya tamat SMA dulu, ya, Bapak saya nanya ke imam masjid, dalam bahasa Aceh tentunya, Pak, ini siagam itu panggilan kepada anak laki Prof. Hermawan ini. Siagam saya sudah lulus SMA, kemana bagusnya kita kasih sekolah dia? Imam masjid, nggak tahu tentang jurusan, nggak tahu tentang fakultas, nggak tahu tentang universitas. Ya. Bagaimana dia beri bayangan? Karena waktu itu bisa. Luar biasa. Nah ini sekarang nggak lagi. Semua kita meninggalkan imam masjid sendiri, azan sendiri, imam sendiri, bersih-bersih sendiri, batuk sendiri. Jadi kita kembalikan nih, masjid dan perangkat masjid yang berwibawa, termasuk imamnya berwibawa. Ya. Jadi menjadi referensi, menjadi tempat bertanya. Ya. Termasuk dengan peran-perannya dalam masyarakat. Ya. Nah, kenapa? Salah satu faktornya kalau kita lihat para imam masjid kita di sini tidak diregenerasi, ya. Dia seumur hidup imamnya. Jadi harusnya tidak demikian. Ya. Ada dewan imam kan, dewan imam. Nah ini teman-teman yang saya muliakan, ya para peserta, ya menjadi sebuah agenda besar kita mencoba merubah bagaimana masjid itu menjadi ikon yang baik. Masjid itu menjadi sebuah lembaga yang solutif terhadap permasalahan apapun. Ya, makanya saya menawarkan, coba berikutnya bisa kelihatan nggak? Nah, ya, saya menawarkan ini nggak bisa muncul semua, nggak bisa muncul gambar ya. Saya menawarkan ada beberapa peran masjid. Yang saya sebut dengan peran strategis masjid kampus. Prof. Jasman, Prof. Warno, dan semua yang telah berhadir hari ini, baik secara daring maupun luring. Saat tadi saya menggambarkan bahwa masjid itu harus bisa makmur dan memakmurkan. Ya. Makmur dan memakmurkan. Maka paling tidak ada beberapa hal peran yang harus dipunyai di masjid. Yang pertama adalah mengembalikan fungsi masjid seutuh, tidak hanya sebagai tempat sholat saja. Apalagi cuma sholat maghrib isya, yang ini dikunci. Ini kan banyak kita jumpai ini ya. Saya berapa kali saat jalan malam itu kita berhenti satu tempat untuk sholat subuh, belum tentu ya musala atau masjid terbuka ya, belum tentu subuh ya, belum tentu buka. Itu tugas kita. Bagaimana masjid kampus ini menjadi ikon, menjadi pilot project, nah menjadi referensi. Jadi kalau mau apa-apa, coba lihat masjid itu, ya. Coba lihat masjid Unsam, coba lihat masjid YN Langsa dan seterusnya. Menjadi referensi. Ini tentu perlu kerja keras kita. Karena di masjid itu, di masjid kampus itu orang-orang yang hebat kan, orang-orang yang homogen di situ, orang-orang dosen yang alhamdulillah sudah cukup survive kehidupan mereka, cara pandangnya sama, orang-orang terdidik, rata-rata jemaah juga orang-orang teredukasi dengan baik, paling tidak mahasiswa di situ, ya mudah kita untuk mengkomunikasikan, ya. Mudah kita untuk mengkomunikasikan. Ya. Saya beri contoh ini, sekalipun ini bukan contoh yang ini, tapi paling tidak inilah
masjid di USK Insya Allah baru minggu lalu kita kembali rapat lagi setelah sekian lama jarang bukan berarti berdiri jarang berjamaah itu hebat, bukan, tapi itu bagian dari upaya kita mengedukasi jamaah kita agar dalam proses atau dalam zaman kita dengan prokes seperti ini kita juga harus punya awareness, punya sense lah, ya, punya sense bahwa ini sedang COVID, gitu deh. Itu di masjid kita coba kembalikan, sehingga harapannya masjid kampus itu menjadi pusat peradaban, ya, pusat peradaban. Ada kajian di situ, kajian tentang keislaman, topik tertentu, ya. Kalau adik tadi itu baca tilawah dengan sangat baik, ya. Bukan hanya irama tapi makhraj huruf dan lainnya. Tapi tidak hanya sampai di situ kan, tapi bagaimana kemudian ayat-ayat pertanian beliau bisa jelaskan dengan baik kepada masyarakat. Ayat-ayat pertanian. Seperti bagaimana Nabi Yusuf bercerita tentang 7 tahun kering dan 7 tahun kemudian 7 tahun masa panen dan 7 tahun masa penceklik. Fenomena seperti kan masih banyak yang belum terurai, masih banyak teka-teki, masih banyak yang harus diterjemahkan oleh para ilmuwan. Cerita tentang ekonomi, ya. Nanti kan saya cerita sedikit lah ya ekonomi. Tentang bagaimana kita menjadi perekat, masih kamu menjadi perekat ya, di tengah-tengah kita menjadi masjid itu seolah menjadi sumber pertarungan, minta maaf kalau bahasa kurang tepat, ya. Sehingga apa yang terjadi nanti? Mudah-mudahan masjid kampus itu menjadi kiblat, menjadi orientasi dari masjid-masjid yang lain. Karena di masjid kampus kita bisa menerima berbagai perbedaan pendapat, ya, tidak kemudian menutup yang satu menerima yang lain, tidak, ya. Ada perbedaan itu adalah suatu yang niscaya, ya. Yang paling penting yang menjadi jamaah masjid kampus itu adalah mahasiswa yang paling tidak mereka punya 5 peran sebagai agen perubah, sebagai social control, sebagai moral force, sebagai penjaga dari nilai dan sebagai iron stock. Coba bayangkan mahasiswa kita datang ini dari Singkil Pak ya, Pak WR ya. Datang dari Singkil kemudian kuliah di sini 4 tahun, ya. Setelah selesai kuliah pulang lagi ke Singkil. Coba bayangkan kalau dia waktu berangkat dengan berbagai keluguannya, ya, berbagai keterbatasannya, berbagai ketidakmampuannya, kemudian saya dididik sini 4 tahun diutuh, dia jadi cerdas, jadi baik, akhlaknya jadi karim, ya, mulia, ya, bisa pidato, bisa ceramah, bisa ngaji, bukan hanya sekedar bisa jadi pertanian tadi ya. Kalau pertanian apa gelarnya ya? SP, sarjana pertanian. Oh, ya. SP ya. Bukan hanya dapat SPT, bukan dapat ijazah, bukan. Tapi dapat skill yang lain, dapat pencerahan yang lain di masjid. Pulang ke Singkil, apa yang terjadi? Dia bukan hanya sekedar jadi mungkin PNS atau kerja di bidang dia, bukan, tapi dia kan jadi imam masjid di sana, jadi tokoh masyarakat di sana, jadi legislatif, anggota legislatif, jadi pejabat, jadi bupati, jadi apapun. Coba bayangkan kamu kemudian dia akan memberikan sesuatu bagi masyarakat yang kemudian hasil dari didikan kampus ini. Dan sepakat seperti yang disampaikan Prof. Hermawan tadi.
Melabuh utuh ini dikepung oleh kabupaten-kabupaten yang kaya dengan sawit. Ya. Sawit ini nih, dikepung oleh sawit ini. Ada yang satu orang ada sampai 1.000 hektar ya. Ada 1.000 hektar. 1.000 hektar itu berarti 2 minggu dia dapat 1 miliar. 2 minggu dapat 1 miliar. Ya, kalau 1.000 hektar. Betul, betul ya. Luar biasa tuh. Mungkin Pak Rektor pun nggak segitu gajinya. Zakatnya nggak segitu katanya. Ini luar biasa. Artinya itu kan sebuah yang tumbuh seperti gambar Prof. Hermawan tadi. Yang harus kita tangkap, yang kita coba siapkan. Apa antisipasinya? Ya. Kita siapkan bukan hanya sekedar mereka yang mampu, ya kompeten di dalam bidangnya, tapi juga mereka yang Prof. Hermawan tadi menggambarkan di era volatile, uncertainty, yang ketidakpastian sekarang ini, itu kita siapkan ruhiyahnya mereka. Ya. Ruhiyahnya mereka. Mereka siap sebagai penjaga nilai. Ya, moral social control, moral force itu tetap utuh dalam mereka. Sehingga apa yang kita siapkan? Jadikan masjid sebagai kawah candar di muka. Bukan hanya sekedar tempat sholat, itu bukan. Bukan hanya buka waktunya, waktu-waktu sholat saya buka. Bukan. Tapi masjid menjadi banyak hal. Saya bisa panjang banyak, ada 40 menit. Bisa next slide. Saya berapa menit nih? Ini sudah 40 menit nih. Gak dibetul sih, oke. Sedikit lagi lah ya. Ini jadi di semangat oleh Prof. Hermawan, jadi semangat juga nih. Ada banyak hal sebenarnya. Ada banyak hal yang bisa dalam masjid. Ini beberapa lesson learn ya, praktek yang kita. Bapak Ibu pernah lihat masjid ini? Pernah ya? Masjid mana nih? Bukan. Masjid kampus Unsiah Pak ini. Kampus Masjid Jami Unsiah, Unsiah Kuala. Kita tidak hanya bangga dengan fisiknya, tidak. Karena Allah menyebutkan innama ya'muru masjidallah, yang memakmurkan masjid. Betul, fisik adalah salah satu ya yang mendorong kita untuk datang ke sana, menikmati estetikanya. Ya. Tapi jangan lupa bahwa masjid menjadi berbagai pusat yang kita sebutkan tadi, pusat peradaban, praktek ibadah, kita mempraktekkan ibadah. Yang ibadah kita paham semua bukan hanya ibadah mahdhah, tapi juga banyak ibadah yang ghairu mahdhah. Yang kita praktekkan. Yang sekarang kalau kita lihat di dalam masyarakat mulai bergeser. Ya. Saya cerita. Senin yang lalu, ya, saya ngajak teman-teman, yuk kita buat perayaan Maulid. Loh, kok Maulid? Ini kan masih 11 Muharram, 11 Rabiul Awal, nah itu ya. Enggak, saya bilang, kan kita mulainya dengan Senin 11 Rabiul Awal kita puasa sama-sama nih, puasa sama-sama. Puasa, ya, kita menyambut Maulid dengan puasa. Pak Ali hadir kemarin ya? Kuah belanggang kemarin tuh. Ya. Karena di Aceh ini kalau nggak ada kuah belanggang nggak jadi kendurinya. Jadi puasa Senin dilanjutkan dengan buka puasa, ya, kemudian dilanjutkan dengan ceramah Maulid dan makan. Nah, itu kan? Nah, itu kita lakukan. Jadi ada banyak pertanyaan. Pertanyaan pertama, kok begitu? Kan namanya kok diadakan pada tanggal 11? Nah, kita beri pengertian bahwa bulan Hijri itu, tahun Hijriah itu berdasarkan kepada bulan. Dia akan masuk 12 Rabiul Awal itu pada sorenya. Betul ya? Sorenya. Jadi saat kita melaksanakan sorenya sudah masuk Rabiul Awal. Nah, jadi justru pas itu. Kok merayakan Maulid pakai puasa? Loh, kan banyak hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah juga merayakan kelahiran beliau dengan puasa.
Kok pakai kuah belangeng? Nah, itu adat Aceh. Sahnya kenduri itu kalau nggak ada kuah belangeng nggak sah. Ya. Nanti Prof. Hermawan sekali kita ajak makan kuah belangeng nih Pak Rektor ya, Pak Jasman. Jadi kuah belangeng itu menjadi syarat sahnya kenduri di Aceh itu harus ada kuah belangeng. Sah mulutnya. Itu kita mengedukasi masyarakat sebenarnya. Ya. Coba bayangkan kalau sekarang, maaf ya, kalau di tempat saya itu kenduri maulid itu diadakan asar. Datangnya setelah sholat asar. Nah, apakah warga sholat asar? Tidak, mudah-mudahan sholat asar lah. Bubarnya mudah sholat maghrib. Yang karena buru-buru pulang tidak sempat sholat maghrib bersama. Tinggal sampah menggunung di situ. Ya. Orang yang bertukar piring, tukar sendok, macam-macam kejadiannya. Artinya tidak ada nilai edukasi itu masyarakat. Nah, tugas kita sebagai masjid kampus buat maulid, buat kegiatan yang lain, buat hal-hal yang merupakan praktek ibadah. Maaf ya, saya menyebutkan maulid itu bagian dari ibadah ya. Itu bagian dari kita mengedukasi masyarakat, bukan hanya sekedar merayakan, bukan. Ya, ini beberapa boleh diteruskan nggak? Nah, itu beberapa yang kita lakukan tuh. Ada praktek mayat, tajhid mayat ya. Itu mayat betulan, orang mahasiswa yang dijadikan mayat maksudnya. Itu Bapak Ibu sekalian, mahasiswa dijadikan mayat, begitu masuk ke dalam liang kubur, teriak nangis dia. Mungkin kita pun nangis ya. Tobat dia. Itu digali di sekitar masjid kampus itu banyak lubang-lubang itu. Ya. Mereka tahu bahwa ternyata egonya, kesombongan mereka itu saat dimasukkan diikat kayak gitu tuh, ya hilang kesombongan dia. Kita juga hilang, saya juga hilang kalau gitu ya. Itu praktek ibadah. Hilang profnya. Digotong-gotong, diguyur, hilang profnya. Gitu. Boleh coba. Itu praktek ibadah Pak. Praktek ibadah. Coba tuh dikerumuni oleh ibu-ibunya, ibu-ibu tentunya ya. Dibacain doa, Allahumma ighfir laha wa nangis dapat nangis. Ya. Jadi itu digali kuburan betul tuh coba yang di tengah itu digali kuburan betul. Ya. Itu juga buat pawai, ini pawai kampus lah ya untuk ini untuk apa namanya hari-hari besar Islam, menyemarakan lah ya. Jangan sampai orang lupa. Ini udah tanggal berapa Hijriah nanti orang lupa lah. Nah, itu bagian praktek ibadah. Ada kajian-kajian juga menggunakan kitab-kitab ini ya, kitab-kitab Sirah Nabawiyah, Al-Um itu kita kaji itu Al-Um. Ya. Nah, coba lanjut lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak kita mahasiswa itu kan suka entertain dia. Ya. Dia sesuatu itu harus ada entertainnya. Jadi kita pernah buat khataman Quran semalam itu diikuti oleh 3.000 mahasiswa. Ya, 3.000 mahasiswa online kan ini? Online. Berarti kalau 3.000 mahasiswa tampaknya 3.000 bagi 30 berapa kali itu? 300 kali semalam itu khatam. Bagi seluruh Indonesia, ada Pak Menteri di situ. Ya. Nah, kan senang mahasiswa kan? Apalagi habis gaji dapat nasi goreng, nasi kotak. Itu. Jadi mesti jadi hidup akhirnya hidup dengan tilawah tadi yang mahasiswa sebelumnya nggak punya Quran jadi punya Quran kan ya dibawa oleh tim kementerian bawa Quran waktu itu. Pak Rektor bawa nasi goreng. Nah, kita cuma gelar tikar aja selesai itu. Jadi coba berikutnya lagi. Nah, jadi kita juga waktu itu Pak Yusuf Mansur ya yang masih ngetren lah ya. Kita undang aja penceramah-penceramah yang kemudian mengundang masyarakat lah. Berikut lagi. Nah, kita juga bukan hanya meni dengan para ini ya, para ustadz, itu yang saya sebut tadi. Masjid kampus itu harus menjadi perekat. Ya. Kita juga pernah mengundang Walid Nu, ya. Walid Nu Samalang itu ceramah di situ. Bicara ini Walid Nu nih. Ketemu ngobrol dengan Pak Rektor, makan-makan di situ. Kita tidak menutup diri, ya. Jadi jangan dianggap nanti wah ini masjid kampus dengan cap-cap sekarang ini loh ya, karena menyebutkan. Tidak. Kita menjadi
berkat umat ini, ya. Apapun yang itu masih baik, masih Islam, ya, masih berakidah yang sama, maka kita harus terima mereka. Kita teruskan lagi, lanjut. Nah, ini dia fungsi pelayanan yang kita harus lakukan. Ya, kami pernah menerima orang dari Malaysia datang silaturahim, ya. Itu buka puasa. Masuk kita kasih air dingin, ada sirupnya sedikit, bau sirup, bukan air sirup, bau sirup aja ya. Ada kurma barang 3 biji, luar biasa. Dosen itu kalau kita datang, Pak nanti sore ada buka puasa, bisa nggak kasih nasi bungkus 5, bukan 5 dikasih 50 dikasih. Apalagi bicara ibu-ibu, Bu nanti ada buka puasa bersama Bu, mau nyumbang lah Bu, Ibu, berapa perlunya? 100, 500 dikasih. Gitu. Jadi di satu pihak ada mahasiswa yang menunggu siap menerima bukaan, ya, siap menerima nasi bungkus. Di pihak yang lain nunggu kapan diketok pintu untuk minta nasi bungkus. Di kami masih saya cerita masih usia, kadang masih usia. Itu ada dosen-dosen yang punya celengan di rumah, begitu penuh telepon, Pak Mus tolong ambil celengan, udah penuh, itu udah ada berapa. Jadi dia punya celengan di rumah, tiap hari masuk. Biasa sekitar 2 minggu dia telepon saya, Pak Mus tolong ambil celengan sudah penuh. Itu mulai dari itu juga. Pertama kita kasih tahu, Bu ini ada acara ini. Lama-lama dia bilang, ini Pak Mus nggak usah bilang-bilang lagi, saya sudah punya celengan di rumah, pokoknya penuh saya kasih tahu, ambil nanti. Marah dia. Itu praktek ibadah yang kita lakukan dan fungsi-fungsi pelayanan kita lakukan, bahwa bagaimana saat kita melayani, ya, maka masjid itu menjadi solusi, ya. Solusi terhadap mahasiswa. Bapak Ibu yang hormati, mahasiswa itu tidak semuanya dari keluarga berada, ya. Nanti kok ditutup? Oh, ini putus di sini. Ya. Nah, coba berikutnya lagi. Nah, ada beberapa hal yang juga kita coba bangun, ya. Ini kalau Bapak Ibu cerita tentang Salman luar biasa lagi. Ini saya cerita baru kamu di Syahwala, ya. Saat gempa di Sigli, Pidi, ya. Orang lain sibuk dengan rumah shelter, sibuk dengan air minum macam-macam. Kita nggak punya uang, kita nggak punya uang ada tapi nggak banyak. Apa kita gagas? Bagaimana Quranic healing. Kita datang ke kemah-kemah, kita datang kepada pondok-pondokan sementara, kita bawa mahasiswa, kita ajak dosen-dosen itu bagaimana bercerita, bagaimana ceramah lah, ya, Quranic healing. Jadi kita nggak nunggu datang orang dari luar negeri, luar Indonesia yang ceramah tentang agama mereka. Ya, kita hanya pintar mengomentari. Udah sampai lagi orang misionaris. Sementara kita nggak mampu memposisikan diri sebagai misionaris. Padahal kita juga seorang misionaris sebenarnya. Misi kita apa? Islam. Jadi turun kita tuh. Turun karena kita ya dengan dinilai, ya. Baik, lanjut lagi. Nah, ini yang masih physical distancing nih. Jadi yang kanan atas kita masih sholat jarang-jarang waktu itu, ini udah jarang lagi. Yang bawah itu yang ada lampu itu kita juga ada nisfu Sya'ban, ya, nisfu Sya'ban itu malam nisfu Sya'ban, ya. Jadi kita melayani, ya intinya kan bagaimana orang datang ke masjid, ya, dengan berbagai alasan. Ada alasan ya coba cari buka puasa, ada yang alasan cari makan, ada yang alasan ke toilet, ada yang alasan numpang tidur, macam-macam lah, ya. Tapi kita sediakan lah. Lanjut lagi, ini tentang rumah amal sedikit, ya. Berikut lagi. Nah, ini rumah amal di Syahwala baru kita mulai. Ini baru tahun kedua, ya. Tahun kedua totalnya kita sudah sekitar 2,4 miliar. Satu triwulan nih. Itu 1 bulan berarti, ya, 4 bulan 700 sekian juta. Itu pendapatannya, yaitu adalah pembiayaannya bisa dilihat bahwa ternyata bukan hanya dari dosen, bukan hanya dari internal, tapi juga dari eksternal yang bayar zakat di situ, yang bayar
sumbangan di situ. Yang itu kemudian kita gunakan untuk apa? Coba berikut lagi. Nah, ini nggak muncul. Padahal di situ ada mahasiswinya utuh di situ. Ya. Kok nggak muncul ya? Nggak ini ya, nggak kompatibel ya. Untuk apa kita lakukan? Berarti balik lagi yang tadi. Oke. Jadi itu kita lakukan. Ada yang sifatnya beasiswa. Beasiswa bukan hanya untuk orang Indonesia, terhadap orang yang luar juga. Jadi ada beberapa mahasiswa asing yang alhamdulillah mereka dapat hidayah masuk Islam di sini, kita biayai, ya. Kita biayai mereka, ya. Kita biayai, kita kasih biaya hidup dan macam-macam, termasuk biaya pembinaan. Kemudian coba berikut lagi, ada nggak ada gambar yang bisa kita nampak? Kalau nggak ada gambar kan nggak seru dia. Nah ini nih yang masuk Islam tuh yang bawah, ya itu seorang dari Afrika masuk Islam yang kemudian kita terus biayai. Yang atas kita juga membiayai marbot pengurus masjid, ya. Puasa kemarin ada 100 juta yang kita bagi kepada marbot yang sekitar masjid kampus, ya. Dari mana? Dari uang zakat, ya, itu SPP juga. Terus berikut lagi, ada nggak gambar berikutnya lagi? Nah itu untuk daerah ini perbatasan, Singkil, kemana lagi untuk Batu? Pulau Banyak, ya. Jadi ada dai yang berangkat ke sana, kemudian diantaranya ada anak-anak. Coba bayangkan itu rentan sekali mereka untuk dimasukkan ke agama lain. Jadi ada anak-anak mereka yang kita ambil, kita taruh di pesantren, kita sekolahkan. Ada yang satu ke Jawa dengan dana tadi, dana zakat tadi, zakat masjid tadi, ya. Kemudian ada dai yang kita tempatkan, salah satu dainya itu masih muda, luar biasa, semangatnya luar biasa. Sekalipun kita hanya ngasih honor sedikit, tapi mereka mau bertahan di situ. Artinya dari masjid kita bisa memakmurkan perbatasan. Ya. Uang kita kirim ke sana, anak-anak perbatasan kita kirim ke Jawa, malah ke beberapa perguruan tinggi, ke pesantren, ya. Itu yang sebelah kanan itu ada, yang sebelah kanan tadi itu ada dosen yang kita biayai pengabdiannya karena dia bidangnya pertanian, untuk bagaimana budidaya bebek. Jadi yang sebelah kanan itu. Jadi bebek dibudidaya dengan harapan bahwa kalau hari ini dia menjadi mustahik, suatu saat dia menjadi muzaki. Nah ini yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang berAllah. Saya yakin di kampus lain juga sudah banyak hal yang ini. Nanti kita akan share di komisi, ya, dengan berbagi pengalaman-pengalaman, ya, yang kemudian kita akan saling menguatkan. Harapannya nanti suatu saat masjid di kampus kita masing-masing itu akan memakmurkan. Jadi masjid memakmurkan Aceh dan dunia, memakmurkan. Jadi ada uang yang kita kirimkan, ada mahasiswa KN yang kita kirimkan, kita bekali mereka. Ada dosen yang kita kirimkan untuk kemudian melakukan pencerahan. Ada banyak hal kita lakukan. Termasuk mahasiswa yang datang ke kampus kita bukan hanya kenal dengan dosen mata kuliahnya, tapi juga kenal dengan ustadz dan para pengurus masjid. Sehingga saat mereka pulang, mereka di samping membawa ijazah dan gelarnya tadi, mereka juga bawa karakter keislaman. Celupan masjidnya nampak tuh, celupan masjid nampak. Ini demikian yang mampu saya sampaikan. Maaf agak panjang sedikit lah ya. Karena semangat ketemu Bapak Ibu sekalian ini, semangat saya nih ya. Kalau itu sudah tua, jadi semangatnya jadi mula lagi nih. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari kecemasan kita. Waliyahsalinillahu ta'ala khalfil dzurriyyati di'afa, ya. Bagian dari kekhawatiran kita yang satu, kemudian kita meninggalkan generasi yang dhaif, ya. Kita akan ditanya oleh Allah seperti kata Prof. Hermawan tadi, kita harus siapkan jawabannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi telah kita dengarkan bersama pidato ilmiah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustanir MSc. Sungguh menarik apa yang tadi telah beliau sampaikan, dan beliau merupakan giliran yang kedua menyampaikan pidato ilmiah yang sebelumnya juga telah kita dengarkan dari Prof. Hermawan.
Bagaimana Prof? Ada sesi tanya jawab? Baik, silahkan nanti para peserta kita mau tujukan pertanyaan kemana? Apakah nanti ke Prof. Hermawan ataupun ke Prof. Mustanir? Baik, dipersilakan. Biar kami maju ke depan aja. Berapa orang penanya ini, Prof? Sudah selesai nih Prof. Untuk sampai dengan siang kita sudah selesai. Nanti mungkin ada pengarahan berikutnya dari. Dipersilakan. Di situ apa di sini ya? Biar nampak sama kamera. Baik, baik. Di depan, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Mustanir MSc sebagai narasumber kami yang sangat kami muliakan, yang kami hormati Bapak Rektor kami Profesor Jasman Ma'ruf, dan para hadirin yang berbahagia yang tak sempat saya sebutkan nama satu persatu. Izinkan memperkenalkan diri saya adalah nama Najamuddin, tugas sehari-hari adalah dosen ilmu administrasi negara, Pak. Saya sangat bangga dan terharu atas penjelasan yang Bapak sampaikan, sehingga saya mempunyai mimpi, ya kan, bagaimana bisa mewujudkan apa yang Bapak ceritakan itu yang ada di usia itu bisa kami aplikasikan di UTU, ya kan itu. Yang menyangkut dengan permasalahan saat ini, yang Pak katakan ini ada masjid kurang terawat dan sebagainya. Tapi di sini saya perhatikan bahkan selama saya di dosen di kampus ini, di mana ada dua paham bahkan, nah, kasar kita bilang satu Muhammadiyah, satu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi ini saya sebagai dosen agak pening juga nih kan. Nah, jadi mohon itulah penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan kami berdoa kepada Allah SWT apa yang Bapak cita-citakan ini segera terwujud di UTU ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Prof? Kita tampung dulu Prof. Kita tampung dulu. Baik, kita berikan kesempatan buat penanya berikutnya. Dipersilakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada kami dalam waktu yang sangat singkat. Yang pertama sekali saya mengucapkan sangat senang bisa bersilaturahmi di kampus Universitas Terbuka ini, Universitas Teguh Umar, maaf, terutama dengan Profesor Dr. Insinyur Dr. Mustanir MSc selaku pelaksana atau pembina masjid kampus Universitas Syekh Kuala. Sebenarnya materi yang disampaikan tadi sangat menarik, baik dari panitia meminta saya perkenalkan diri. Saya Muhammad Rijal dari utusan Unital Muslim Birin. Materi yang disampaikan oleh Ketua Umum AMKI Pusat Prof. Insinyur Hermawan dan Prof. Mustanir sangat menarik. Bahkan Prof. Mustanir sudah mengaplikasikannya dalam perbuatan ataupun dalam kegiatan sehari-hari. Namun yang sangat ingin antusiasme dari saya bahwa seperti disampaikan oleh Bapak dari UTU Urusan, bagaimana ingin apa kegiatan yang disampaikan yang diterapkan di kampus Musti Kampus Unsia itu bisa dilaksanakan di UTU. Saya berpandangan seperti ini, Prof, bahwa melihat kondisi di kampung dengan di kota itu sebenarnya ada perbedaan. Hampir 90% kita melihat kondisi di kampung bahwa memang masjid bahkan menasah itu hanya digunakan tidak lebih dari 2 waktu. Kalau bukan ya maghrib ya isya. Tambah satu lagi hari Jumat.
Dan paling ramai Idul Fitri dan Idul Adha. Ini tidak lebih. Nah, hari ini kondisi di kota mungkin kalau menurut analisis saya ini masyarakatnya plural, majemuk. Dari 0 km Sabang sampai titik 0 km Besitang itu berkumpul di Banda Aceh. Nah, bukan juga dengan itu di Aceh, konteks Aceh, juga konteks di luar Aceh. Kalau kita ke kota-kota besar, juga masjid ramai. Saya belum tahu bagaimana persepsi masyarakat di desa, kenapa mereka itu tidak mau menghidupkan masjid dan madrasah. Apakah di kota memang seperti tadi, masyarakatnya sudah majemuk, sudah berkumpul dari kalangan yang paling bawah sampai dengan kalangan atas, mereka sudah merasakan kejenuhan di kantor, sehingga dengan mendekatkan diri di masjid terasa nyaman. Apakah seperti itu? Dan apakah masyarakat kampung ketika capek di sawah, di ladang, mereka lebih nyaman di kasur? Ini kita kurang tahu juga. Ini yang pertama. Yang kedua, kita melihat generasi sekarang, khususnya generasi milenial, ya mahasiswa dan umumnya pelajar. Hari ini mereka memang disibukkan dengan dunia digital, baik dengan permainan game dan lain sebagainya. Tapi kita lihat di kota-kota besar, di masjid-masjid kampus, beberapa kali kita keluar, itu memang sangat ramai. Bahkan memang di usia itu sangat ramai. Apakah mereka tidak candu dengan game? Ini saya kurang tahu juga. Mungkin dia candu juga, saya pikir kan. Kenapa kalau mungkin di tempat saya, walaupun saya buka kartu, tapi memang kenyataannya seperti itu. Ketika azan berkumandang, mereka lari. Nah, ketika habis kumandang azan, mereka habis salat nanti kumpul lagi. Jadi tidak ada, seolah-olah tidak menarik lagi dengan suaranya azan. Apakah azan itu harus memakai versi lain mungkin, ataupun yang bagaimana? Kita kurang tahu. Maka oleh karenanya, saya ingin mengharapkan trik dari Prof, bagaimana memang cara para generasi milenial ini mau mendekatkan diri melaksanakan sholat, kalau tidak 5 waktu di musala kampus, paling tidak 2 waktu, duhur dan asar, biarlah maghrib nanti dan sebagainya, mereka ketika pulang ke rumah ya di rumah. Dan juga di masjid-masjid di pedesaan juga demikian seharusnya. Namun kenyataannya ya masyarakat yang sudah uzur, yang mereka emang mau pulang ke mendekatkan diri kepada Allah, mereka lah yang mengisi saf-saf terdepan. Ini yang mungkin perlu trik dari Prof untuk supaya bisa kita implementasikan di kampus. Karena harapannya saya sendiri dengan kawan kami, Dr. Iqbal, ini diamanahkan untuk bagaimana mengcopy paste mungkin strategi yang Prof jalankan bisa kami laksanakan di kampus dan di tempat-tempat yang lain. Mungkin demikian Prof, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Prof, sudah ada 2 penanya dengan jumlah pertanyaan 3. Tadi dari Pak Najamuddin MSI, beliau meminta solusi dari Prof terkait dengan menyikapi perbedaan mazhab antara Muhammadiyah dan NU, itu yang pertama. Kemudian dari Bapak Muhammad Rijal dari kampus Al-Muslim Biren, beliau menanyakan yang pertama tentang dinamika masyarakat desa dan kota yang enggan memakmurkan masjid atau madrasah. Kemudian yang kedua beliau meminta tips atau trik kepada Prof tentang generasi milenial agar gemar ke masjid. Silahkan dijawab Prof. Mungkin saya bisa minta bantu Prof Hermawan nih, Prof Hermawan. Tentang yang mana ini? Ada berapa pertanyaan tadi? 3 ya. Yang relevan mungkin yang ada sebuah lesson learn ya, belajar yang mungkin bisa di-share juga. Pengalaman ini sayangnya saya tidak menyediakan foto-fotonya. Jadi ada suatu daerah pedesaan ini ya, sebuah daerah pedesaan
yang perhatian terhadap agama Islam tidak ada sama sekali, sehingga di situ dari wilayah yang dijadikan untuk pemindahan agama, ya. Tidak jauh dari kota Bandung, tapi di desa, ya, di desa. Lalu kita berbicara dengan beberapa orang yang kebetulan memiliki lahan di situ, kemudian beliau bersedia mewakafkan kepada Masjid Salman, ya. Lalu di situ kami mulai membangun masjid, ya, bersama-sama, memakmurkan masjid. Kemudian kita mencari alumni kita yang kebetulan sudah pensiun dari satu pekerjaan, sudah punya rumah bagus di kota. Lalu dia jual semuanya itu, dia pindah ke tempat itu. Lalu dia mulai mendirikan taman bermain anak-anak. Ya, lama-lama subur sekali itunya, dakwahnya di situ. Sekarang sudah jadi Jumatan ada, lalu kegiatan pertanian untuk dijadikan tempat belajar para warga di situ. Dan kita sudah bisa juga menempatkan imam. Jadi masjid dan imam itu memberi sifatnya. Yang menggerakkan masjid kampus, karena yang punya akses kepada resources, zakat, mal dan sebagainya itu masjid kampus, ya. Lalu kita punya proyek di pedesaan, pedesaan, ya. Jadi masjid kampus harus datang dengan semangat memberi. Ya. Baru dengan begitu dakwah itu hidup, ya. Sayangnya saya tidak mempersiapkan foto-fotonya. Di situ ada alumni kita bersedia tinggal, dijual rumahnya di kota, dia pindah di situ. Ya, lalu menjadi hidup dakwahnya, dan kita sedang memikirkan sekarang wilayah itu untuk kita kembangkan lebih lanjut. Kita punya impian nanti di situ juga akan bangun rumah sakit, ya. Ini sekarang baru impian, ya. Semuanya kan berawal dari impian, dari niat. Kemudian kita maju selangkah, Allah mengantarkan kita 3 langkah berikutnya, gitu, ya. Ceritanya seperti itu, ya. Jadi diawali semuanya memang dari melihat persoalan yang ada di masyarakat ini. Kalau Prof. Farno bisa menampilkan foto-fotonya di Al Khairina, mungkin bisa dilihat, kan, dari situ tadinya itu tidak ada kegiatan dakwah sama sekali, dari tempat yang terjadinya perpindahan agama yang sangat mengkhawatirkan, ya. Lalu kita masuk, ya, masuk dengan semangat memberi, dengan semangat bersedia melakukan sesuatu yang dibutuhkan di masyarakat itu. Nah, sekarang sudah sangat hidup dakwahnya, ya. Itu mengenai soal pedesaan. Jadi pedesaan itu saya kira nanti masjid-masjid kampus seperti Unsia, UTU, yang di situ ada resources, ya. Resources itu bisa berupa dana, bisa berupa manusia, ya, bisa berupa pengetahuan. Itu memang kita harus menangani wilayah-wilayah tertentu, ya, yang memang masyarakatnya sangat tertinggal, dakwah Islam mulai menurun, ya. Kemudian masuk paham lain, ya. Nah, kita harus memberikan perhatian. Nah, kita memiliki pengalaman seperti itu. Ya, ini Prof. Farno ada kebetulan di sini, kalau ada foto-foto Al Khairina mungkin bagus juga itu ditunjukkan, ya. Nah, itu Prof. Farno itu bisa menunjukkan, karena Prof. Mustanir saya tidak siap dengan foto-fotonya, kan, tidak menyangka ada pertanyaan seperti ini, ya. Tapi alhamdulillah tadi yang dari Unsia, foto-foto itu memberikan impresi tersendiri, ya. Nah, dari luar biasa itu tadi, saya juga sangat kagum. Ini moga-moga Prof. Farno bisa menyediakan foto-fotonya, ya, kalau memang tersedia, tentang Al Khairina, ya. Jadi ada macam-macam kegiatan, lalu juga ada hidroponik dan sebagainya, ya, menjadi tempat masyarakat sekitar bertanya itu, ya. Jadi didatangi. Sebentar saya cari dulu. Jadi begitu Prof. Mustanir, moga-moga bisa menambah kelengkapan. Iya, nggak terlalu. Prof. Suwarno ada tambahan, Prof? Sebentar, ya, sebenarnya ini pakai 2 komputer, jadi filenya di komputer yang satu lagi. Jadi kebetulan itu alumni yang istilahnya pindah ke lokasi yang tadi diceritakan oleh Prof. Hermawan itu dari Aceh itu. Jadi Bapak Tengku Farid namanya. Tengku Farid itu alumni dulu di Asrama Salman, ya, kemudian beliau berkarir di Garuda. Nah, setelah pensiun kemudian mendengar ada kegiatan itu, beliau pindah itu. Semua asetnya dijual tadi seperti itu, kemudian membeli tanah di dekat situ dan akhirnya menjadi istilahnya pemakmur di situ. Alhamdulillah di situ kegiatannya cukup banyak, ya. Ya, tadi Pak Bernan sudah ceritakan lah, ya. Jadi kegiatan PAUD sudah ratusan, ya, adik-adik yang ikut di situ. Ya semula sama sekali daerah terpencil itu. Jadi adik-adik itu kalau sekolah sebelumnya itu harus naik ojek begitu, ya. Cukup jauh, walaupun itu Kabupaten Bandung, masih di Bandung, ya, begitu, ya. Nah, tapi ini memang terus terang
merupakan daerah yang dulu ketika kira-kira tahun 80-an ya, 90-an, jadi udah lama sekali, itu udah 30 lebih 40 tahun yang lalu. Itu menjadi daerah yang memang istilahnya Salman ya, Masjid Salman itu berkegiatan di sana. Dulu ketika saya masih mahasiswa ya, tahun 85 86 Terputus ya, Prof. Ya, sayangnya terputus ya, sayangnya terputus. Ya. Baik, Bapak Ibu saya konfirmasi. Tadi judul saya adalah MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kalau apa yang disediakan oleh Prof. Suwarno tadi, Prof. Hermawan tadi, apakah itu bukan bagian dari MBKM? Kampus, sosok kampus, warga kampus, dosen, menginisiasi daerah yang terpencil, yang 3T lah ya, kemudian menjadi sebuah daerah yang makmur. Dari masjid memakmurkan daerah yang sebelumnya 3T. Coba bayangkan. Ini yang harus kita, artinya ya program yang dikembangkan sekarang oleh pemerintah yang diberi nama MBKM. Ya. Sebenarnya sudah menjadi agenda kita. Relevan, selaras, sangat selaras dengan kita. Mandala khairin tadi. Siapa yang memulai berbuat baik ya. Coba bayangkan itu. Jadi kita mempertemukan daerah yang perlu dibangun masjid dengan orang yang punya kemampuan untuk membangun masjid. Itu tugas kita. Baik, ini saya kembali fokus dulu ya. Ada pertanyaan tadi. Saya nggak jawab sebenarnya. Sebenarnya Prof. Herman yang jawab tadi. Tentang faham tadi ya. Perbedaan faham ya. Betul ya, pertanyaan tentang perbedaan faham. Nah, mazhab adalah sebuah fakta, ya kan? Yang kita kenal 4 mazhab besar kalau kita bicara fikih, betul ya? Itu kita nggak bisa tutup mata. Dan mereka orang-orang hebat, orang-orang baik, orang-orang yang soleh, ya kan? Nah, tidak bisa kemudian kita mengambil satu mazhab kemudian menyalahkan mazhab yang lain. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa masjid kampus sebagai perekat pemersatu. Ya, tentu bisa yang pertama mengadakan kajian-kajian, ya. Kajian-kajian tentang apakah suatu topik yang muncul kemudian dikaji dengan berbagai mazhab, ya, atau kita coba praktek berbagai mazhab. Maksudnya gimana? Di masjid kampus Unsia kita sholatnya 8 rakaat setelah Isya, kemudian sambung lagi setengah malam, jam 2 ya, bukan ya, jam 2, jam 3 lah. Jadi mau ikut 8 boleh, malah kita kalau minta semua harus ikut 20 digenapkan sampai tengah malam. Itu kata-kata. Karena tengah malam itu orang ini 1 juz, semalam 1 juz. Jadi kita tidak kemudian menolak yang 20, tidak. Yang ini yang konkret lah ya, yang konkret kita bicara ya. Itu kita lakukan. Terus imamnya kita juga kombinasi, ada yang baca kunut, ada yang nggak baca kunut, ada yang jahar doanya setelah setelah sholat, ada yang diam-diam aja, ada. Tapi tidak kemudian kita menutup yang lain lah ya. Nah, itu yang kita coba buka lah ya, karena semua itu ada kajiannya, semua ada dasarnya. Nah, tinggal kita buka sekarang nih. Ini apa landasannya, ini apa landasannya. Tapi yang tidak sholat malam itu nggak ada landasannya. Yang tidak sholat malam nggak ada landasannya. Karena Rasulullah senantiasa sholat malam. Para sahabat, ada sahabat yang beliau khawatir nggak bangun tengah malam, maka sholat witirnya setelah Isya. Ya kan? Itu yang ada dalilnya. Tapi yang tidak sholat malam itu ada dalilnya. Ya. Dan sholat malam bukan hanya Ramadan. Qiyamul Lail juga ada di luar Ramadan. Puasa itu bukan hanya Ramadan, makanya kita dorong nih. Adik-adik kita dorong sekarang nih. Puasa Senin Kemis, puasa hari-hari tertentu ya. Kita dorong nih. Jadi jangan kemudian mereka berpikir bahwa Qiyamul Lail hanya Ramadan, tidak. Puasa hanya Ramadan, tidak. Jadi kita buka mereka ya, adik-adik mahasiswa kita, sehingga mereka paham bahwa ternyata ini adalah mazhab ini mazhab ini, kita harus menghormati, kita harus tasamuh, kita harus menerima perbedaan macam-macam lah yang lain ya. Itu kita coba buka. Itu Pak Nazam ya, yang maaf kalau mungkin kurang berkenan. Pak Rizal bertanya tentang gap
gap kota dan desa. Saya pikir ini punya apa ya? Kalau kita lihat di desa homogen, kampus juga homogen kan, orang-orang terdidik, orang-orang teredukasi mesti. Jadi sebenarnya dengan apa namanya kesamaan dari masyarakatnya, masyarakat kampus maksudnya lebih mudah buat kita untuk menghidupkan sesuatu lah, ya. Sama seperti di desa, ya, sama seperti di desa. Ya. Desa juga seharusnya mudah. Nah, tapi kenapa nggak berkembang? Nah, kan kita biasa dengan dalam manajemen disebut dengan apa namanya comfort zone, zona nyaman, ya. Karena kalau kita ke desa tanya, nyok pekan lagi nyok, ini kenapa begini terku dari dulu selalu begitu, jawabannya gitu dia. Ini kenapa begini? Nah, begitu dulu bisa begitu. Artinya apa? Banyak orang-orang yang hanya berpikir mempertahankan zona nyaman. Zona nyaman. Jadi dulu azan 2 kali ya, sekarang 2 kali juga. Tapi kenapa 2 kali nggak tahu. Ya. Dulu apa namanya kalau sholat maghrib itu Al-Kafirun dan apa namanya Al-Ikhlas, ya sekarang ya begitu. Kenapa? Dulu juga begitu. Nah, kita harus coba beri pemahaman. Kita juga pelan-pelan ya. Jangan kemudian kerja langsung menyalahkan, itu yang jalan. Ini bid'ah, ini salah, kayak gitu jangan ya. Tapi kita adalah mengajak, kita memberi contoh, kita mencoba memberi pencerahan ya bahwa Islam itu indah ya. Dan bicara masalah fikih, paling tidak ada 4 imam fikih yang kita juga sangat yakin tentang kesolehan mereka, keilmuan mereka, dan mereka asal surga insya Allah. Kenapa kita ragu dengan pendapat mereka ya? Itu dia. Jadi gap kondisi di desa ini memang kalau menurut saya karena terbiasa dengan zona nyaman, harus ada yang membangunkan. Harus ada yang membangunkan mereka. Siapa yang membangunkan kita? Kita datang ke desa-desa, kita bangunkan dengan pendekatan ekonomi, pendekatan kultural, pendekatan macam-macam lah, sehingga masyarakat kita juga menjadi apa namanya bangun lah ya. Yang paling mudah nih Pak, di tempat saya sampai dengan tahun sekian itu masih belajar Quran pakai metode Baghdadiyah. Metode Baghdadiyah itu yang pakai Quran kecil, Quran besar. Wassalamu. Ya Pak Faisal, Quran wassalamu ada kan? Wassalamu. Alif ba, alif po. Nah, ada yang diberikan, ya, by po sin, bas. Jadi, Pak penuh itu kamu poh-poh ya. Jadi enggak sehat ya kan. Tapi begitu diperkenalkan, itu biasanya sekitar 1 atau 2 tahun belajar Quran kecil. Diperkenalkan metode apa huruf, metode Iqra, ada metode yang lain juga ya. Kan jadi bagus kan? Tapi di awal-awal orang memperkenalkan Iqra, itu susah luar biasa. Lanjut, kamu dari tenggorokan nyuruh ya, ke Quran ayat Quran wassalamu. Jadi ini yang harus kita coba memang lakukan ya. Itu tugas kita mengedukasi masyarakat ya. Nah, apa triknya itu Pak Ridhani? Apa trik untuk menarik milenial? Nah, kalau teman-teman Salman nanti mungkin Pak Warno bisa tambahkan, ada namanya imam milenial. Dia para imam milenial termasuk yang dari Aceh, siapa namanya? Zamil. Ya, itu direkrut untuk menjadi imam-imam di masjid sekitar. Nah, kita juga bisa sebenarnya. Ya, jangan imam itu orang-orang yang sudah sepuh, yang azan juga sudah sepuh. Nah, di masjid kami di masjid kita bersama di Syakwala, itu imamnya imam para qori. Jadi orang-orang sudah ikut MTQ ya kayak Ananda ini ya dikoordinir oleh Kufatur itu kita gilir jadi imam itu. Jadi imam. Jadi para qori imamnya ya, orang-orang yang masih muda, suaranya bagus, punya hafalan, itu jadi suri imam. Saya itu jadi imam kalau nggak ada yang lain. Ya. Yang lain berhalangan semua besar jadi imam. Ya. Itu yang kita lakukan. Yang kedua, sekalipun ada pro dan kontra, di masjid saya pasang internet. Nah, apa nggak setuju kalau pasang internet kan? Ada pasang, ada yang besar. Jadi di awal saya juga melalui penentangan itu. Prof, kalau dipasang internet di masjid nanti nggak sehat ini masjid jadi tempat kayak warung kopi.
Sama persis. Saya sebelum di masjid kampus jadi ketua BKM di salah satu masjid yang lain. Pernah suatu ketika saat saya menggambar, memperlihatkan waktu itu masjidnya lagi direhab, untuk menggambarkan masjid 3 dimensi, saya buat ini nih, infocus. Ya. Saya diceramahi oleh senior saya, imam di situ. Nyuk ke dia main bahan masjid. Karena bayangan kita kalau lihat itu main bola di kafe-kafe, kalau lihat itu untuk main bola, ya kan? Nyuk kan bukan main bola di masjid itu. Jadi saya nggak peduli, saya coba pelan-pelan. Mau kita kasih nampak, ini gambar 3 dimensi masjid kita kalau udah jadi begini nanti. Ya akhirnya terima. Tapi di awalnya juga perlu tantangan. Karena masyarakat kita itu tadi, ya agak sulit mengalami perubahan-perubahan. Tapi pelan-pelan lah, harus sabar kita. Ya. Tapi itu juga internet. Nah, kalau yang kita alami sekarang tuh banyak mahasiswa yang karena tidak beli paket, nggak, ya mungkin karena keterbatasannya, ya mereka online kuliah dari masjid. Buat tugas ke masjid. Waktu sholat ya sholat. Waktu tidur dia tidur di masjid. Ya. Waktu ke toilet di masjid. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, termasuk ada beberapa orang mahasiswa yang mereka itu terbatas rumahnya sewanya, mandi di masjid. Nah, maka kata Pak Rektor saya itu, Pak Mus bangun masjid itu toiletnya harus besar, kamar mandinya harus representatif, representatif masjid lah ya. Kita buat itu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kalau ke masjid, yang mudah-mudahan kalau mandi adalah air di tempat kering, ya nyaman lah, ada showernya, ya cuma nggak ada air panas nggak apa. Ada hal itu kita coba fasilitasi. Jadi anak-anak ini kan pertama dia datang ke masjid cari internet gratis, tapi lama-lama ikut azan, ikut sholat, macam-macam pelan-pelan, ya kan. Hal-hal ini yang kita coba dan itulah. Karena kita orang ilmiah, maka terhadap kebutuhan masjid pun kita bisa survei sebenarnya. Apa kebutuhan jemaah terhadap masjid? Nah, kita minta teman-teman dari ekonomi atau dari sosiolog ya, survei tentang apa harus kita kembangkan terhadap masjid. Karena orang-orang di luar Islam mereka ilmiah, mereka melakukan kajian-kajian. Ini kalau kita ingin bagaimana memutar pemikiran orang Islam, gimana cara dia survei? Ya kan? Dia survei, nggak main-main. Nah, kita juga survei bagaimana agar masyarakat kita senang dengan masjid, ya, cinta dengan masjid, ya, jangan tidak protes pula. Soalnya besar sekali kata orang Langsa. Kemarin ya, jadi Langsa kemarin ya, ada orang Langsa protesnya soalnya besar sekali katanya. Bilang saya. Jadi betul ya? Bukan ya, salah ya. Maaf. Itu juga menjadi bagian empati kita pengurus masjid, ya. Jangan misalnya orang azan subuh itu suaranya itu kurang enak didengar. Tapi coba kalau suara enak didengar kan bangun dia kan, bangun. Minimal bangun karena dengar azan. So, enak didengar kan. Nah, upaya-upaya ini harus survei lah, hasil upaya kita bagaimana melakukan marketing masjid. Prof Suwarno sudah nyambung lagi ya. Mohon Prof Warno ada tambahan mungkin, silakan Prof. Masih mute ya? Masih mute Prof. Baik. Baik, mohon maaf tadi jaringan terputus, ini masuk lagi sudah. Barangkali menyambung tadi, Prof. Hermawan minta menyampaikan beberapa slide. Apa bisa saya share beberapa gambar? Apa sudah terlihat gambar saya? Sudah. Baik.
Jadi kami sampaikan ini tidak dipersiapkan dengan baik. Saya sampaikan beberapa gambar yang tadi Prof. Hermawan menyampaikan ya. Jadi ini suasana di Komplek Khairina. Ini adalah adik-adik sebenarnya mereka sekolah di SD dan sebagainya, tapi kemudian tambahannya adalah ada madrasah yang dikelola oleh Salman di daerah yang sangat terpencil sebenarnya. Ini kegiatannya. Nah, ini Ustadz Tengku Farid, orang Aceh yang dulu kuliah di ITB, jadi aktivis di Salman, kemudian setelah lulus beliau bekerja di Garuda, dan kemudian setelah pensiun beliau berkhidmat di Komplek Khairina di daerah terpencil ya, di kaki gunung ya, cukup jauh dari kota ya. Tapi beliau sudah tinggal di situ dengan istri beliau. Ya. Ini adalah beberapa contoh foto ya. Nah, ada kegiatan-kegiatan pertanian juga. Ya. Ini warga sekitar juga diberdayakan bersama-sama. Dan cukup banyak mahasiswa akhir-akhir ini datang ke sana untuk melakukan semacam KKN begitu ya, bersama-sama. Ya. Dan ini juga menjadikan bagian dari pembelajaran adik-adik yang ada di Salman, para mahasiswa supaya mengetahui bagaimana kita berkhidmat di suatu daerah yang perlu bantuan dari kita. Gitu ya. Ada hidroponik, diperkenalkan untuk warga. Ya. Kemudian juga ada koperasi warga sekitar ya bersama dengan Pak Farid dan juga beberapa ustadz yang juga ada di sana ya. Kemudian beberapa warga sekitar yang membantu di sini, beberapa diantaranya itu hanya lulusan SMP, oleh karena itu kita teruskan ada paket ya. Kemudian yang sudah SMA kita teruskan, kita kasih beasiswa untuk kuliah. Jadi ada beberapa guru yang sedang kuliah di Kota Bandung, tapi beliau-beliau itu membantu madrasah tadi. Ini adalah hidroponik yang dijalankan di kompleks itu ya. Nah, ini mau berdayakan ya. Ini dengan warga sekitar juga ada kegiatan bersama ya. Sampah-sampah di kelola dengan baik, ada istilahnya bank sampah begitu ya. Sehingga sampah-sampah dikumpulkan dan kemudian ini bisa menjadi uang gitu ya. Kebiasaan untuk mengelola lingkungan dengan baik itu diperkenalkan ke komunitas itu ya. Nah, ini beberapa guru yang mendapatkan beasiswa dari Salman untuk kuliah lebih lanjut. Nah, kemudian yang menarik adalah bahwa ini ternyata banyak support ya dari para alumni. Jadi saya kira alumni menjadi tulang punggung bagi kegiatan dakwah. Oleh karena itu, AMKI yang banyak kader-kader para mahasiswa setelah lulus, beliau itu menjadi tulang punggung juga menggerakkan kegiatan masjid kampus setelah beliau berkiprah di luar. Dan di masjid yang kami adakan di Khairina itu, intinya adalah bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, memang kita mencari donatur juga, mengalirkan dana. Tadi Prof. Hermawan menyampaikan dengan sangat bagus sekali bahwa masjid kampus itu motivasi kalau kita keluar itu memberi. Bagaimana semangat memberi ini, memberi ilmu, memberi apapun juga. Kita ada di sana namanya ATM beras. ATM beras itu semacam ATM, tapi kemudian ada kartunya. Kartunya ini kita bagi kepada warga sekitar yang mungkin kurang berada begitu. Nah, setiap seminggu sekali beliau bisa datang ke situ dengan membawa karung atau kresek begitu ya. Ini ATM-nya dimasukin, keluar beras begitu. Nah, itu kita isi berasnya dengan dana dari donatur yang kita kumpulkan dari YPM Salman. Kemudian juga kita beri namanya RO water dispenser, jadi air bersih yang siap minum. Itu kita adakan di sana, sehingga para santri, para siswa tadi, orang tua yang datang, bahkan masyarakat pun kalau ingin air minum, nggak usah beli aqua. Ya, silakan datang ke situ, maka dispensernya sudah mengeluarkan air yang siap minum. Gitu. Ada prosesor di situ, tinggal ngambil. Intinya adalah bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat bersama-sama, kemudian menyejahterakan mereka, dan yang paling penting adalah mencerdaskan, ya. Kemudian juga memberikan pendidikan keagamaannya, jadi baca Quran, ya, itu digerakkan di sana. Barangkali itu tambahan sekilas, Prof. Mustanir, Prof. Hermawan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Suwarno. Saya pikir ini kita biar nanti, kan kita masih ada rapat oleh komisi ya, mungkin di komisi akan lebih didalami tentang program ini. Tapi terakhir, saya minta tolong Pak Hermawan juga bahwa
salah satu kekuatan Masjid Salman itu di pendanaan rumah amal namanya, rumah amal. Maka di Siak Kuala kita juga mengadopsi namanya rumah amal. Mungkin bahasa Arabnya Baitul Mal, dekat-dekat lah ya Baitul Mal. Karena harus kita akui mahasiswa kita sangat butuh, ya sangat butuh. Di rumah amal Siak Kuala itu ada satu program namanya pinjaman tanpa syarat. Pinjaman tanpa syarat. Coba bayangkan ada mahasiswa datang ke masjid pinjam uang cuma 50.000 pinjam. Kenapa? Sudah berapa kali nggak makan nasi dia, ya nggak makan nasi. Tinggal di asrama karena uang bidik misi sekarang apa namanya? Kipka ya, bingung ya Kipka. Karena Kipka telah turun, mereka nggak punya uang untuk beli nasi. Jadi datang ke masjid untuk patah tadi pinjaman tanpa syarat, 50.000 dia pinjam. Ya, makanya di salah satu skema kalau bisa ditunjukkan nanti, salah satu skema rumah amal adalah patas pinjaman tanpa syarat. Jadi pinjam 50.000, nanti betul ada uang kembalikannya. Terus bergulir ya. Sebagian, ini ada di mahasiswa belakang ya, atau yang ini? Ada nggak ada di mahasiswa yang pernah berkomunikasi dengan rentenir, orang pinjam apa? Bukan benjol. Hah? 47 ya. Pinjol. Ada tahu pinjol ya? Ada. Tapi di tempat kami itu bukan hanya ada, banyak. Ya. Pinjam 600.000 untuk bayar SPP karena mendesak. Begitu bayar jadi 6 juta, jadi 10 juta. Itu banyak ya, banyak. Jadi ini juga menjadi salah satu ya, menjadi salah satu tugas kita. Ya. Karena rekan-rekan Bapak Ibu saya hormati, betul kita harus ceramah betul. Ya. Tapi di samping ceramah mereka juga tanya, Pak mana kerja nyatanya? Bukannya ceramah, mana kerja nyatanya? Jadi kita coba wujudkan lah apa yang bisa kita lakukan, sekecil apapun kita telah coba berbuat. Ya. Dan masalah pinjol tadi itu sudah menjadi keresahan nasional, ya. Jadi itu menjadi salah satu agenda kita, jangan sampai kemudian mahasiswa kita terlibat dalam pinjaman online karena dia tidak tahu mau pinjam ke mana, karena mendesak sekali. Jadi harapannya apa? Masjid menyediakan, ya, melalui pinjaman tanpa syarat atau Qardul Hasan. Mungkin begitu dari saya, ya. Mungkin ada nanti closing statement dari Prof. Hermawan dan Prof. Suwarno ya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila kurang berkenan di bagian dari yang mudah-mudahan kita share lah ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrullah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi kita telah mendengarkan pidato ilmiah disampaikan oleh Prof. Mustanir dan juga Prof. Hermawan. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi bahan renungan dan juga dapat menjadi tambahan ilmu buat kita yang dapat kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum acara ini kita tutup, setelah istirahat siang nanti kita akan menuju ke acara rapat kerja pengurus AMKI Aceh. Untuk itu kami memberikan kesempatan kepada Bapak Rektor Universitas Tokomat untuk menyampaikan dua patah kata terkait dengan rapat kerja yang akan dilaksanakan oleh pengurus AMKI Aceh. Singkat saja, Pak Prof. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita hari ini sangat bersyukur kepada Allah SWT karena telah dilantik ya pengurus Asosiasi Masjid Kampus Indonesia seluruh Aceh dan juga tadi untuk Universitas Tokomat juga gitu ya. Tentu ini suatu amanah yang mesti diemban dengan sebaik-baiknya, mesti dijalankan dengan sesungguh hati, dengan keikhlasan, dan menjaga kekompakan di antara kita agar kita bisa membangun negeri ini dengan cara menghasilkan sarjana-sarjana
yang tentu saja berakhlak mulia dan rahmatan lil alamin. Karena itu kepada semua pihak yang terlibat, yang terutama tadi hadir bersama kita, Bapak Guru kita, Bapak Profesor Hermawan, dan juga Bapak Profesor Suwarno, dan juga Bapak Profesor Mustanir. Nah, saya kira banyak sekali yang disampaikan tadi, dan itu sangat menggugah kita untuk bisa berbuat yang terbaik demi bangsa kita, demi agama kita, demi kepentingan masa depan Indonesia yang semakin baik. Kemudian kepada pengurus yang hari ini dilantik, yang sebentar lagi akan melaksanakan rapat kerja, saya berharap coba dilaksanakan rapat kerja ini dengan sesungguhnya, dengan betul-betul menghasilkan kira-kira apa yang akan dilakukan dalam sekian tahun ke depan, ya, apa yang akan dikerjakan dan apa yang akan diimplementasikan. Saran saya ya, memang seperti Pak Musa dikatakan tadi, bahwa sebenarnya kampus Merdeka itu harus dipahami secara benar ya. Dengan membangun desa di pucuk sana, di ujung sana, itu juga kampus Merdeka. Bahkan 6 bulan mahasiswa di hutan pun itu sudah kampus Merdeka gitu ya, karena dia sana bisa membina desa ya. Jadi saya kira dengan demikian integrasikanlah rapat kerja hari ini dengan kurikulum kita, dan juga dengan Tridharma Perguruan Tinggi juga, dan juga dengan kampus Merdeka. Karena pengen menunjukkan juga bahwa dengan cara seperti itu maka hasilnya tentu lebih baik. Jadi selamat berrapat kerja, pahami sebaik-baiknya visi dan misi daripada AMKI ini, targetnya apa, tentu kita nggak boleh lari daripada garis besar yang telah diatur dalam ADRT daripada AMKI nasional, AMKI pusat. Jadi kemudian juga jika ada kekhawatiran bisa nanti komunikasi dan tentu minta nasihat Pak Profesor Mustanir supaya rapat kerja ini betul-betul bisa diimplementasikan dan bermanfaat bagi kita semua. Dan selamat kepada yang dilantik hari ini. Ya, terima kasih kepada Prof. Mustanir yang masih setia bersama teman-teman di kampus Universitas Teguh. Saya tidak bisa secara fisik bersama, tapi hati tetap bersama kita. Insya Allah waktu lain kita akan bersama-sama lagi secara fisik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rektor Universitas Tomar, tadi telah menyampaikan dua patah kata terkait dengan rapat kerja yang akan dilaksanakan oleh pengurus AMKI wilayah Aceh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya marilah kita saksikan penyerahan plakat dari Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan kepada Bapak Profesor Insinyur Hermawan, yang nanti plakatnya akan dikirimkan oleh panitia, dan selanjutnya kepada Profesor Dr. Mustanir MSc. Berkenan Bapak Warek II dan juga Prof. Mustanir mengambil tempat di depan. Baik, tetap di posisi Prof. Kami undang kembali tamu VIP dari berbagai perguruan tinggi untuk dapat foto bersama. Dan juga semua pengurus wilayah AMKI.
Hitung 1, 2, 3. Allahu Akbar. 1, 2, 3. Oke, mantap. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, berikutnya akan kita dengarkan sejenak closing statement dari Prof. Suwarno. Kami persilakan Prof, singkat saja. Bapak Rektor yang kami hormati, para Wakil Rektor, pimpinan Rektor Umar, dan juga para undangan, khususnya para pengurus AMKI wilayah Aceh, dan juga hadirin sekalian. Alhamdulillah, acara pelantikan pengurus AMKI wilayah Aceh dan juga pengurus Masjid TKM itu sudah berlangsung dengan lancar, khidmat, dan juga beberapa materi telah disampaikan oleh Profesor Hermawan dan Profesor Mustanir. Terima kasih, menjadi inspirasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan kegiatan ketakmiran masjid di Universitas Tengku Umar dan juga AMKI di wilayah Aceh bisa berjalan dengan baik, lancar, mudah-mudahan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami atas nama pengurus pusat AMKI, terima kasih sekali kepada Pak Rektor khususnya dan juga jajarannya yang telah memberikan fasilitas luar biasa bagi terselenggaranya acara pada hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan pada saatnya nanti kita bisa bertemu secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Bapak dan Ibu para hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya penyampaian penutup dari Profesor Dr. Insinyur Suwarno MT, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pelantikan pengurus AMKI wilayah Aceh dan pelantikan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Kampus Universitas Tengku Umar. Sebagai pemandu acara dan segenap panitia pelaksana mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Puan Diri. Ya, terima kasih Pak Suwarno. Terima kasih. Alhamdulillah, nanti kita ketemu luring ya. Insya Allah. Di Melabo, Pak. Melabo boleh, atau di Bandung juga boleh, Pak. Oke, siap. Oke, insya Allah Pak ya. Puan Diri, Assalamualaikum. Salam. Baik, Prof. Suwarno, ada informasi tambahan dari panitia bahwa plakat akan dikirimkan ke Bapak katanya dari panitia. Oh, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saat ini kita akan istirahat, makan siang, dan tepatnya berada di belakang untuk jamuan makan siang. Seluruh tamu VIP dan juga para undangan kami persilakan untuk menuju di ruang belakang.